Jika mereka ingin meninggalkan alam abadi suci, mereka harus terlebih dahulu memasuki tanah milik Daolord. Swoosh! Jining dan 5 lainnya berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke udara. Ruang beriak di sekitar mereka saat mereka kemudian menghilang. Baru sekarang para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ini yang baru saja dibebaskan dari siksaan, dari azab siksaan abadi, akhirnya sadar kembali. Mereka terlalu terkejut dengan kematian penguasa iblis itu. Terima kasih, 5 dewa yang diagungkan, karena telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih, Dewa Agung, karena telah menyelamatkan kami dari penderitaan abadi. Terima kasih, senior. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berlutut dengan rasa terima kasih. Air mata mengalir di wajah mereka saat mereka meneriakkan pujian mereka. Selain ratusan juta kultivator yang baru saja ditawan, ada banyak kultivator yang telah dipenjarakan di sini sejak lama. Mereka telah menderita siksaan tanpa akhir, dan hanya harapan kenaikan dan pelarian yang membuat mereka tetap hidup. Namun setiap kali lebih dari 1 juta golem itu melihat ada orang yang menerobos ke tahap akhir apoteosis, mereka akan segera membunuh orang itu. Jadi, setiap abad hanya ada sejumlah kecil pembudidaya yang berhasil mengatasi kesengsaraan dan naik. Sisanya semua mati sengsara, kematian tersiksa. Sekarang, mereka akhirnya dibebaskan. Mereka semua akan bisa bertahan hidup. Kebencian dan kemarahan tak terbatas yang telah terbangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung mulai berubah menjadi rasa terima kasih kepada Ning dan 5 lainnya. Kelompok Ning 5 Void berkedip langsung ke lokasi dari arai transfer ruang waktu. Golem ini, Heartlord Solewin melambaikan tangannya, dengan mudah mengikat 100 lebih golem Elder God yang ada di sini, lalu membaginya menjadi 5 lot dan memberi setiap orang banyak. Apa yang terjadi? Apakah ini berarti? Puluhan juta pembudidaya yang terikat pada pilar batu semua mengangkat kepala mereka ke langit, menatap kelompok 5 Ning. Iblis-iblis menakutkan itu telah ditangani, semudah itu. Mulai hari ini dan seterusnya. Heartlord Solewin menyapu mereka dengan tatapannya saat dia memanggil proyeksi dunia hatinya, menghancurkan semua rantai pada setiap pembudidaya. Kalian bukan lagi tahanan. Anda dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara di penjara itu semuanya bebas sekarang. Saya harap Anda semua akan berlatih keras dan membangun alam keabadian suci, ini menjadi tempat yang benar-benar layak untuk nama itu. Kebebasan. Puluhan juta pembudidaya semuanya tertegun sejenak. Kemudian, mereka mulai gemetar dalam kegembiraan. Ayo pergi, kelompok Ning 5 cepat berangkat. Sejauh yang mereka ketahui, membantu para pembudidaya fana ini tidak lebih dari tindakan biasa sambil lalu. Mereka secara alami tidak menentang untuk membantu. Puluhan juta pembudidaya menyaksikan kelima sosok di udara itu semuanya menghilang. Baru pada saat itulah mereka kembali sadar dan buru-buru bersujud, menekan dahi mereka ke tanah. Terima kasih, Dewa yang diagungkan. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Dewa yang diagungkan. Akhirnya, Dewa dari surga datang untuk membebaskan kita. Para pembudidaya berteriak dengan isakan serak kegembiraan dan rasa terima kasih. Perkebunan Daolord yang menjulang tinggi memancarkan aura energi hijau yang samar, dan perkebunan itu sendiri juga tampak halus, seolah-olah tidak ada sama sekali. Kelompok 5 Ning menatapnya dari jauh dengan hati-hati. Tiba-tiba, gelombang kekuatan aneh menyapu udara dan turun ke tubuh Ning dan yang lainnya. Rupanya, lapisan samar cahaya keemasan terus turun ke atas mereka. Apa ini? Ning dan yang lainnya saling bertukar pandang. Bakat karma, kata Solewin lembut. Betapa jumlah jasa karma yang sangat besar. Semua pahala karma yang saya peroleh sejak saya mulai berkultivasi tidak sebanyak ini. Ini benar-benar pahala karma yang banyak, kata Pangeran Greatjoy. Saya pernah bertarung melawan sekte jahat dan menyelamatkan lebih dari 300 dunia kekacauan dari genggaman mereka, tetapi saya masih belum mendapatkan pahala karma sebanyak sekarang ini. Ning cukup terkejut juga. Pada tingkat kekuatan mereka, efek dari jasa karma dapat diabaikan, hanya lapisan gula pada kue. Mereka mungkin memiliki keberuntungan yang sedikit lebih baik saat bertualang, tapi hanya itu. Tetap saja jumlah pahala karma ini benar-benar konyol dalam ukuran dan cakupannya. Jika orang lain tahu bahwa menyelamatkan para pembudidaya ini akan menghasilkan pahala karma seperti itu, kemungkinan banyak Daolord akan berlarian mencari peluang untuk menyelamatkan orang. Setelah pahala karma Anda mencapai tingkat tertentu, keberuntungan Anda akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Meskipun tidak akan banyak berguna bagi Anda di Daomerge, itu masih akan membantu saat bertualang. Sebenarnya, bagaimanapun, Anda bisa berlari menyelamatkan dunia kekacauan demi dunia kekacauan dan Anda biasanya tidak akan mendapatkan sebanyak 1/1000 pahala karma seperti sekarang ini.
Sebelumnya, kita semua melihat bagaimana aura kebencian di atas penjara telah mencapai proporsi yang sangat mengejutkan, kata Solewin. Tempat ini memiliki jumlah kebencian yang konyol. Masuk akal bahwa hadiah untuk menyelamatkan mereka adalah jumlah karma yang sama konyolnya. Tak perlu dikatakan bahwa jumlah pembudidaya yang disiksa sampai mati oleh mereka selama bertahun-tahun tidak terbayangkan. Meskipun mereka meninggal, Gema, mereka mengirimkan pahala karma kepada kita. Ning mengangguk. Para pembudidaya yang mereka selamatkan sebagian besar ditangkap dalam beberapa ribu tahun terakhir. Para pembudidaya sebelumnya hampir semuanya disiksa sampai mati. Dibandingkan dengan jumlah pembudidaya yang mereka selamatkan, jumlah yang tewas jauh lebih tinggi. Harta milik Daolord Pangeran Greatjoy menatap ke arah perkebunan yang menjulang tinggi, tersembunyi jauh di dalam bayang-bayang kabut hijau samar. Saya merasa ini bukan tempat yang mudah untuk dilalui. Mari kita coba dulu dan lihat apakah kita bisa menghancurkannya. Layak dicoba. Jika kita bisa menghancurkannya, semoga kita bisa menghancurkan inti formasi yang menutupi seluruh alam abadi suci ini. Itu akan sempurna. Ning dan yang lainnya semua berharap untuk hasil ini. Sebuah perkebunan yang sedang dikendalikan oleh tuannya akan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, tapi sekarang Daolord sudah mati. Kelompok Ning memang memiliki peluang bagus untuk menghancurkannya. Aku pergi dulu. Ning tersenyum saat dia berjalan di udara menuju perkebunan Daolord yang jauh. Saat dia bergerak maju, 7 garis besar petir dao dan air dao semuanya membanjiri juga, membentuk domain pedang yin yang sangat besar. Sebuah domain yang gelap dan sangat kuat muncul di sekelilingnya, benar-benar memusnahkan semua kabut hijau samar saat itu dengan ganas menyapu dunia perkebunan. Istirahat untukku. Heartlord Solewin segera memanggil proyeksi Heartlord-nya, menyebabkan seluruh dunia runtuh di atas perkebunan. Pecah. Pangeran Greatjoy terbang dan juga mengulurkan telapak tangan emas raksasanya. Telapak tangannya mampu melepaskan serangan paling ganas di antara kelimanya. Meskipun niat pedang Blood Drop Ning sendiri juga merupakan dao tertinggi, keunggulannya terletak pada kekuatan tembusnya. Pangeran Greatjoy, bagaimanapun, menghususkan diri dalam kekuatan yang luar biasa dan brutal. Ledakan, ledakan. 2 telapak tangan emas besar yang menutupi surga runtuh seperti sepasang awan emas raksasa. Telapak tangan emas itu jatuh ke bawah berulang kali, menghantam tanah milik Daolord. Tekanan udara yang dihasilkan oleh pukulan itu begitu besar sehingga jejak seukuran telapak tangan muncul di tanah di sekitar perkebunan. GWRAAR. Skyfire Bright Sore berubah menjadi bentuk aslinya dari binatang bermandikan api. Kukunya menendang tanah saat ekornya yang berapi-api menyerang dengan aura kekuatan yang mutlak. Adapun Waterlord Virsurge, dia menyerang ke depan dan meluncurkan serangan dari seluruh perkebunan juga. Pintu masuk ke perkebunan Daolord terbuka, dan petir dao Ning dan guntur dao membanjiri menembusnya, menghancurkan semua rintangan di jalan mereka. Setelah menyebabkan kekacauan mutlak untuk waktu yang singkat, akhirnya terhenti. Tapi pintu ke perkebunan terbuka. Binatang buas itu sekali lagi berubah menjadi pemuda berambut berapi-api. Petir dan air Brother Dark North, serta api darah kehidupanku dan proyeksi jantung dunia dari Brother Solewin semuanya membanjiri perkebunan untuk menyebabkan kerusakan. Lalu, mengapa formasi yang menutupi alam ini sama sekali tidak terganggu? Ning mengangkat kepalanya untuk menatap ke langit juga. Tanda emas masih bisa terlihat samar-samar di udara. Jelas, formasi besar itu tidak terpengaruh sama sekali. Kami mungkin belum menghancurkan inti formasi, kata Ning. Mungkin inti dari formasi terletak di beberapa lokasi rahasia dan tersembunyi di dalam perkebunan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Solewin menyapu area itu dengan tatapannya. Apa yang bisa kita lakukan? Masuk ke dalam. Pangeran Greatjoy berkata dengan dingin. Sebuah tatapan membunuh melintas di mata Virsurge juga. Ning dan yang lainnya merasa sangat berhati-hati dengan harta milik Daolord ini. Perkebunan pada dasarnya adalah sarang musuh. Jika memang ada Daolord lain di dalam, pertempuran di dalam perkebunan akan sangat merugikan Ning dan yang lainnya. Tapi sekarang, tidak ada cara untuk mengetahui apakah ada Daolord di dalam atau tidak. Jika seorang Daolord benar-benar memutuskan untuk bersembunyi di dalam sana dan menolak untuk keluar, maka kelompok Ning masih harus masuk ke dalam perkebunan dan menghancurkan inti formasi untuk meninggalkan alam abadi suci ini. Brother Dark North, mari kita bergabung untuk membentuk garis pertahanan, kata Solewin. Baik, Ning mengangguk. Proyeksi dunia jantung Solewin adalah sistem deteksi dan peringatan yang sangat baik, sedangkan domain pedang yin yang Ning adalah pertahanan dao tertinggi. Untuk saat ini, kelompok 5 dijaga oleh domain niat pedang yang kacau serta bayangan dunia yang tak terhitung jumlahnya.
Suara mendesing. Kelompok Ning langsung menuju pintu masuk perkebunan Daolord. Meskipun mereka telah memalu perkebunan itu selama beberapa waktu, itu tetap sama sekali tidak rusak. Mereka memasuki perkebunan melalui gerbang utama. Perkebunan itu sebenarnya cukup besar di dalam, dan tata letak internalnya cukup rumit. Ada beberapa golem yang terpotong-potong dan hancur yang terletak di dalamnya juga, semuanya dihancurkan oleh air, kilat, api, dan serangan lain yang telah dilepaskan oleh kelompok itu. Perkebunan yang sangat besar, itu dibangun hampir seperti labirin. Kelompok Ning menghabiskan 1 jam penuh berkeliaran di dalamnya, bersama-sama mengalahkan berbagai formasi dan mantra pembatasan saat mereka secara ekstensif mencari tempat itu. Di bagian terdalam dari perkebunan Daolord, ada lorong melayang yang dilapisi dengan batu merah menyala. Huosh! Angin berkobar melolong di udara di atas lorong yang melayang. Ada pintu masuk gua yang terletak di antara banyak batu besar yang ada di tempat ini. Di dalam gua ini ada Daolord berjubah hitam yang duduk dalam posisi lotus. Auranya sangat kuno, dan dia jauh lebih kuat daripada Daolord yang baru saja dibunuh oleh kelompok Ning. Gambar Ning dan yang lainnya berkeliaran di perkebunan bisa terlihat terpantul dari matanya. Jadi 5 pembudidaya tingkat dunia ini benar-benar memasuki tanah milikku. Agar kultivator tingkat dunia dapat dibandingkan dengan Daolord dari langkah kedua, dan agar 5 dari mereka muncul sekaligus, mereka harus memiliki sekolah yang benar-benar luar biasa di belakang mereka. Tuan mereka mungkin adalah anggota gereja pemusnahan yang sangat penting. Meskipun mereka membunuh salah satu pengikutku, aku lebih suka tidak melawan mereka kecuali benar-benar diperlukan. Tapi perintah guru sudah jelas. Saya harus menjaga tempat ini dengan rajin, dan saya harus membunuh orang luar yang menyerang tempat ini. Daolord berjubah hitam perlahan menggelengkan kepalanya. Daolord berjubah hitam duduk di dalam gua batu yang berapi-api itu. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya ke arah lorong yang melayang itu. Jauh di dalamnya, makhluk besar dan berotot sedang merangkak melintasi batu-batu yang berapi-api. Makhluk itu mengacungkan kapak besar, memotong ke bawah dengannya berkali-kali. Hanya dengan melihat makhluk berotot ini, orang akan dengan mudah mengetahui kekuatan luar biasa apa yang dimiliki oleh kapak besar ini di dalamnya. Namun, kapak besar itu nyaris tidak bisa membelah batu-batu yang menyala itu, dan butuh puluhan pukulan dari kapak besar untuk memanen satu bagian. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemanya cukup lemah saat mereka mencapai Daolord berjubah hitam. Moksa, Daolord berjubah hitam memanggil makhluk itu. Kemari. Ya Tuan. Suara gemuruh terdengar dari bawah. Suara mendesing. Seberkas cahaya terbang keluar dari kedalaman lorong yang melayang itu, lalu mendarat di dalam gua batu yang berapi-api. Ini adalah hal yang aneh, sangat berotot yang tubuhnya yang terbuka memancarkan cahaya metalik. Jelas, ini bukan makhluk hidup normal. Makhluk itu memegang kapak hitam di tangannya yang tingginya hampir sepanjang dia, dan begitu masuk dia langsung berlutut dengan hormat. Tuan, apa tawaranmu? Daolord berjubah hitam mengangguk. 5 anak tingkat dunia telah memasuki alam abadi suci. Meskipun mereka hanya di tingkat dunia, mereka semua dapat dikatakan telah mencapai tingkat kekuatan yang sebanding dengan Daolord dari langkah kedua. Mereka berlima telah memasuki tanah milikku, dan mereka terus maju ke arah ini. Aku memerintahkanmu untuk pergi dan memusnahkan mereka. Ingat, tidak peduli apa, jangan biarkan mereka merusak bunga kilolif prismatik saya. Moska mengerti, kata makhluk yang menjulang tinggi itu dengan hormat. Kalau begitu pergilah, perintah Daolord berjubah hitam. Makhluk berotot itu langsung pergi melalui lorong saat dia terus terbang ke atas. Segera, dia mencapai titik masuk ke lapisan paling bawah dari perkebunan. Daolord berjubah hitam mengangguk sedikit. Dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan kematian punggawa itu, karena punggawa itu adalah seseorang yang hanya bisa menerobos berkat pil Sudo Samsara. Satu-satunya pekerjaan sebenarnya adalah membantu Daolord berjubah hitam menyiksa para pembudidaya fana itu. Seseorang seperti Daolord berjubah hitam tidak ingin merendahkan dirinya atau membuang energinya untuk menyiksa manusia. Dia hanya akan memerintahkan bawahannya untuk melakukannya untuknya. 5 pembudidaya tingkat dunia yang benar-benar luar biasa. Mereka kemungkinan besar memiliki peluang bagus untuk menjadi Daolord yang benar-benar luar biasa. Sayang sekali. Daolord berjubah hitam menghela nafas pelan. Kenapa kamu harus datang ke sini? Jauh di dalam tanah milik Daolord. Jining dan 5 lainnya masih maju ke depan. Pasti ada rahasia luar biasa yang tersembunyi jauh di dalam jalan ini, kata Pangeran Greatjoy. Kami telah menemukan 8 segel pembatas yang berbeda di jalan ini, dan kami membutuhkan banyak usaha untuk menembusnya.
Mengapa mereka menaruh segel sebanyak ini di sini jika ini bukan tempat yang penting? Kami telah merusak beberapa segel di perkebunan, tetapi tidak ada musuh yang muncul untuk menghadapi kami. Mungkin benar-benar tidak ada Daolord di sini, Solewin tertawa. Saya berharap semuanya akan terus semudah ini. Itu akan luar biasa. Saya harap begitu juga. Mereka maju melalui lorong, menggali lebih dalam dan lebih dalam melalui berbagai lapisan perkebunan. Tiba-tiba, sebuah pintu batu besar muncul di ujung jalan di depan mereka. Pintu batu ini ditutupi oleh ukiran aneh yang memancarkan aura gelap dan penuh dosa. Melihatnya saja membuat mereka berlima tidak nyaman. Sebenarnya, mereka semua telah memperhatikan bahwa seolah-olah seluruh perkebunan dipenuhi dengan aura kebencian dan dosa, dengan aura yang sangat menonjol di area-area tertentu. Kresek, kresek, kresek. Proyeksi jantung Solewin dan domain niat pedang Ning keduanya menabrak pintu batu. Tanda emas segera muncul di permukaan pintu batu dan mulai mengalir di atasnya. Rune itu sangat kuat, dan mereka tidak rusak sedikit pun oleh serangan itu. Heartlord Solewin dengan hati-hati tidak menduga formasi yang baru saja muncul di atas pintu batu. Dari kelimanya, Heartlord Solewin memiliki keterampilan tingkat tertinggi dalam Dao formasi. Dia menghabiskan cukup banyak waktu, dengan kepala terangkat, saat dia menatap pintu batu. Lakukan apa yang saya katakan, perintah Heartlord Solewin. Saudara Jining, serang dengan pedangmu menggunakan kekuatan maksimum dan hancurkan rune di sini. Proyeksi Heartlord-nya segera menyebabkan bagian tertentu dari rune menyala. Saudara Virsurge dan Skyfire, kalian berdua akan menyerang dua tempat ini. Heartlord Solewin sekali lagi meninggalkan kilauan cahaya di atas pintu batu, kali ini menunjukkan dua area dengan tanda di bagian paling atas dan paling bawah dari pintu batu. Saudara Greatjoy, yang perlu Anda lakukan hanyalah meluncurkan pukulan kekuatan penuh ke pintu ini, Solewin tertawa. Serahkan sisanya padaku. Menggunakan kekuatan kasar dan kasar untuk menembus formasi akan sangat sulit. Jika Anda ahli dalam seni formasi, segalanya akan jauh lebih mudah. Bahkan jika Anda tidak dapat mengatasi formasi sendiri, jika Anda dapat menunjukkan area kritis tertentu dan kemudian memfokuskan upaya Anda pada area tersebut, itu akan menjadi ratusan kali lebih mudah daripada hanya mencoba untuk memaksa semuanya. Semuanya, serang. Heartlord Solewin menyalak. Desir. Ning menyerang dengan pedangnya. Pedang itu menyerang tanpa mengeluarkan suara apapun, tetapi pada saat itu menusuk tanda suci, kekuatannya dilepaskan sepenuhnya bersama dengan kekuatan penetrasi yang sangat kuat. Jika Ning menginginkannya, dia akan mampu merobek ruang dan memasuki dimensi spasial yang sama sekali berbeda. Rune benar-benar ditembus dan dicabik-cabik oleh serangan Ning, mengakibatkan formasi yang menutupi pintu batu mulai bergetar. Sebenarnya, sebagian kecil dari formasi besar yang dihancurkan biasanya tidak akan berdampak banyak. Hanya bagian penting dari formasi yang akan dihancurkan. Bagus. Heartlord Solewin mengungkapkan ekspresi senang. Pedang Ning memang cukup menakutkan. Sebelumnya, karena mereka telah menembus satu demi satu penghalang tertutup di dalam perkebunan, mereka telah menemukan penghalang yang sangat kecil yang bahkan Pangeran Greatjoy tidak mampu memecahkannya. Pada akhirnya, Ning yang telah melangkah dan menggunakan pedangnya untuk menusuk bagian penting dari formasi. Mereka semua tercengang oleh betapa kuatnya pedang Ning. Dalam hal kekuatan serangan yang mentah dan luar biasa, Pangeran Greatjoy adalah yang terkuat dari 5. Dalam hal kekejaman, pedang Ning adalah yang paling mematikan. Menyerang. Skyfire Bright Sore dan Virsurge secara bersamaan menyerang, yang pertama menggunakan api dan yang terakhir menggunakan air. Keduanya adalah jenis energi yang berbeda secara diametris, dan mereka memiliki kekuatan yang sama. Akibatnya, ketika mereka bergabung, mereka menghasilkan jumlah energi yang benar-benar eksplosif yang dilepaskan. Skyfire benar-benar tumbuh lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, mungkin karena 12 gulungan sutra keabadian memang merupakan teknik yang luar biasa. Saat ini, Skyfire sama kuatnya dengan Virsurge, yang telah menjadi anggota terlemah dari 4 elit 12 istana. Merusak. Pangeran Greatjoy mengirim telapak tangan emasnya yang besar ke bawah menuju kedua sisi pintu batu yang tertutup itu. Gemuruh. Penghalang penyegel itu terpelintir, tidak lagi mampu menahan gelombang kekuatan yang telah dibawa untuk melawannya. Dengan suara gemuruh, pintu batu yang tertutup itu mulai terbuka saat penghalang itu pecah secara alami. Kedua sisi pintu batu itu dihancurkan hingga terbuka oleh telapak tangan kembar, memperlihatkan sebuah paviliun kosong di belakang mereka. Jadi kita telah mencapai ujung lorong ini. Ning dan yang lainnya semua tercengang. Mereka telah menemui banyak penghalang dalam perjalanan dan merasa yakin bahwa akan ada lorong lain di luar pintu batu.
Siapa yang mengira itu akan menjadi paviliun? Ning dan 4 lainnya maju dengan hati-hati, dikelilingi oleh proyeksi dunia hati dan domain niat pedang. Mereka berjalan melewati pintu batu dan masuk ke paviliun. Paviliun kosong itu berukuran kira-kira 30.000 meter. Bentuk yang sangat berotot duduk di dalam paviliun. Makhluk itu benar-benar berwarna merah tua, dan bahkan matanya menyala-nyala dengan api. Itu sama sekali tidak terlihat seperti makhluk hidup biasa. Golem. Greatjoy mengerutkan kening. Sungguh golem yang kuat. Wajah Solewin juga menegang. Daolord yang kami bunuh hanyalah langkah pertama. Kenapa ada golem yang begitu kuat di sini? Hati Ning tenggelam. Mereka semua tahu bahwa ini tidak lebih dari golem yang kuat, tetapi itu berbeda dari golem yang lebih lemah yang pernah ada di alam abadi suci. Golem-golem itu paling banyak berada pada tingkat kekuatan Dewa Penatua. Yang ini, itu di tingkat Daolord. Auranya begitu berat dan padat sehingga tidak mungkin Daolord biasa bisa menandingi kekuatannya. Ada pintu batu lain di ujung lain istana. Pintu batu yang tertutup rapat itu ditutupi dengan lapisan energi hijau tua yang memancarkan kebencian, dengan kebencian yang begitu padat sehingga wajah-wajah yang mengaum terus-menerus akan muncul di permukaannya. Sejumlah energi unsur padat yang tak terduga dikumpulkan dari daerah sekitarnya, lalu disalurkan ke dan melalui pintu batu. Kebencian dan kebencian berkumpul di sini. Ada apa di balik pintu batu itu? Ning menyadari bahwa mereka semakin dekat untuk mengungkap beberapa rahasia di balik alam abadi suci. Mereka berlima saling bertukar pandang, hati mereka tenggelam. Mereka semua tahu bahwa ini kemungkinan besar akan menjadi pertempuran paling mematikan di alam semesta alternatif ini, dan mungkin saja mereka akan mati di sini. Kami telah memasuki wilayah Archas atas perintah Tuan kami. Saya ingin meminta Anda untuk memberi jalan dan melepaskan kami berlima dari alam abadi suci ini, kata Solewin. Jika ada sesuatu yang Anda inginkan dari kami, katakan saja pada kami. Golem besar, duduk dalam posisi lotus, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kelompok Ning dengan mata berapi-api. Bibirnya terbuka dalam senyuman buas saat dia berdiri, lalu mengulurkan tangan kirinya. Seketika, perisai hitam besar muncul di dalamnya. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan kapak besar muncul. Sebuah perisai di satu tangan, sebuah kapak besar di tangan yang lain, dan auranya benar-benar meledak, menyapu seluruh istana dan menyebabkannya bergema dan bergemuruh. Aku ingin, suara golem besar menggelegar, agar kalian semua mati. Ledakan. Golem berubah menjadi seberkas cahaya karena langsung menuju kelompok Ning. Seluruh paviliun hanya berukuran 30.000 meter, dan dengan demikian itu sepenuhnya diisi oleh domain pedang Yin Yang. Aliran cahaya listrik dan cahaya berair berubah menjadi pedang besar yang dengan marah meretas segala sesuatu di dekat mereka. Golem yang menjulang tinggi diserang oleh serangan tanpa akhir, tapi itu hanya meraung marah saat menyerang kelompok Ning. Domain pedang Yin yang tidak dapat melakukan apapun untuk itu sama sekali. Heartlord Solewin naik tinggi ke udara, jubah merahnya berkibar. Dia benar-benar tampak berubah menjadi burung surgawi yang bermandikan api. Semakin banyak burung yang menyala-nyala ini mulai muncul di daerah sekitarnya, serta sejumlah besar lava yang menyala-nyala. Fokus. Solewin langsung memanifestasikan total 18 lengan, dan setiap lengan mewakili paruh burung api saat mereka semua terbang menuju golem itu. Membunuh. Menyerang. Skyfire Bright Sore dan Waterlord Virsurge bergabung dengan cara yang terlatih. Mereka sudah lama terbiasa dengan serangan kombinasi, dan dengan demikian mereka mengirim serangan air dan api yang saling terkait langsung ke arah golem. Adapun Ning, dia pertama kali menggunakan 3 kepala, 6 lengan, lalu menghunus 6 pedang sucinya. Pangeran Greatjoy sebenarnya juga memanifestasikan 6 lengan, pemandangan yang langka untuk dilihat. Mereka berdua memiliki serangan yang paling kuat dan merupakan yang terakhir untuk menyerang. GWAAAR. Golem besar itu meraung dengan marah saat ia memotong secara horizontal dengan kapak hitam besar di tangannya. Potongan ini sepertinya memutuskan langit dari bumi itu sendiri. Ning dan yang lainnya langsung merasakan hati mereka menjadi dingin. Heartlord Solewin telah menggunakan proyeksi Heartlord-nya untuk mewujudkan 18 burung api yang menyala-nyala, tetapi mereka semua dipotong menjadi 2 bagian oleh pukulan ini. Hati-hati, Skyfire Bright Sore dikirim terbang kembali oleh Chop juga, dan dia dengan marah berteriak untuk memperingatkan yang lain. Tubuh Waterlord Virsurge terbelah di bagian pinggang. Darah beterbangan kemana-mana, dan ekspresi kaget dan marah terlihat di matanya. Dan kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran air yang mencoba melarikan diri. Ledakan, 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 ledakan. 6 telapak tangan emas besar Pangeran Greatjoy mulai turun dari langit,
menyerang tepi kapak besar itu dan mencegahnya melanjutkan serangannya. Berkat dia, Skyfire dan Fire Surge terselamatkan. Saudara Dark North, Pangeran Greatjoy memuntahkan seteguk darah saat dia terbang mundur, tetapi dia masih berhasil mengirim panggilan mental yang mendesak ke Ning. 6 garis cahaya pedang yang sunyi. Saat Pangeran Greatjoy mengikat kapaknya, 6 garis cahaya pedang melesat melewatinya dan menusuk langsung ke jari-jari tangan kanan golem. Ning tahu betul bahwa ini adalah golem yang sekuat dan sekuat harta magis. Untuk benar-benar menghancurkan golem ini, bahkan seorang Daolord dari langkah keempat tidak akan mampu melakukan ini, apalagi Ning. Sikap Ning Blood Drop memiliki daya tembus, benar, tapi itu tidak akan mampu menembus tubuh golem bahkan 1 inci pun. Jadi, Ning hanya memiliki satu tujuan untuk menyerang sendi jari di tangan kanan golem, lalu merebut kapak besarnya. Ning dapat dengan cepat mengetahui bahwa golem ini berada pada tingkat keterampilan yang sangat tinggi dalam menggunakan kapak besar. Jika Ning bisa melucuti senjatanya dan mengambil kapaknya, golem itu akan langsung kehilangan sebagian besar kekuatannya. Ini mirip dengan bagaimana jika Ning sendiri kehilangan 6 pedang eternalnya, dia hanya akan bisa melepaskan 10-20% dari kekuatan aslinya. Kegentingan. Dentang. 6 garis cahaya pedang secara bersamaan menusuk ke dalam sendi jari yang berbeda di tangan kanan golem. Kekuatan penetrasi mengerikan dari posisi Blood Drop menyebabkan jari-jari tangan kanan golem perkasa itu tanpa sadar terlepas sedikit, menyebabkan cengkeramannya pada kapak besar menjadi lemah. Ning senang melihat ini, saat dia akan bergerak maju dan merebut kapak besar itu. Dark North, hati-hati. Suara Solewin terdengar di benak Ning. Wajah Ning menjadi pucat, karena perisai besar menabrak kepalanya dengan kekuatan yang benar-benar tak terbendung. Golem itu tersenyum dingin saat mengirimkan perisai besarnya yang berputar ke arah Ning. Keahlian terbesarnya terletak pada seni menggunakan perisai. Itu dibuat untuk melayani sebagai penjaga tuannya dalam situasi berbahaya, untuk membantu memberi tuannya waktu tambahan. Satu-satunya alasan dia juga cukup terampil dalam menggunakan kapak adalah karena dia telah ditugaskan untuk bekerja sebagai penambang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Tetap saja secara komparatif, keahliannya yang sebenarnya masih terletak pada penggunaan perisai. Gemuruh. Ketika perisai runtuh, seolah-olah langit sendiri menekan Ning. Bahkan bintang kekacauan kemungkinan besar akan menjadi debu dengan pukulan dari perisai ini. Saat perisai bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke Ning, lapisan ruang warna-warni yang dihasilkan oleh tekanan mengerikan mulai muncul tepat di depannya. Tidak ada cara bagi Ning untuk merebut kapak besar itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan seni pedangnya untuk bertahan sebaik mungkin. Ledakan. Perisai membanting langsung ke 6 pedang Ning. Meskipun Ning terampil dalam menggunakan pedang panjangnya untuk bertahan, itu berarti sangat sedikit ketika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Perisai itu menghancurkan 6 lengan Ning dan menghantam tubuh Ning. Ning merasa kepalanya menjadi redup saat ia dikirim terbang mundur dengan ledakan. Dia hampir seketika menabrak dinding pavilion, dan darah segera keluar dari mulutnya. Wajah Pangeran Greatjoy, Heartlord Solewin, Skyfire Bright Sore, dan Waterlord Fire Surge semuanya menjadi pucat ketika mereka melihat ini. Mereka semua benar-benar terpana. Serangan dari perisai itu jauh lebih kuat daripada serangan dari kapak besar sebelumnya. Kamu benar-benar membuatku kehilangan pegangan atas kapakku. Sungguh seni pedang yang hebat. Aku akan membuat kematianmu lebih bersih. Golem menyerbu ke depan, setiap langkah menyebabkan pavilion bergetar. Dia terus memegang perisai di satu tangan dan kapak besar di tangan lainnya saat dia menerkam ke arah Ning. Jelas, fakta bahwa Ning telah menyebabkan dia untuk sementara kehilangan cengkeramannya atas kapaknya agak membuatnya kesal. Pangeran Greatjoy dan yang lainnya merasa hati mereka menjadi dingin ketika mereka melihat ini. Saat ini, mereka tidak terlalu peduli dengan kapak besar. Perisai itulah yang membuat mereka khawatir. Saya, pikiran Ning masih pusing, dan dia hanya perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran penuh. Baru saja, dia benar-benar pingsan untuk sesaat. Untungnya, dia memiliki baju zirah eternal yang melindunginya, dan telah sepenuhnya menguasai teknik Golden Idol. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia bisa selamat dari serangan mengerikan itu. Jika dia memiliki kemampuan Divine Pelindung yang sedikit lebih rendah, seperti yang hanya membuat tubuhnya sebanding dengan ketangguhan senjata Dao biasa, dia mungkin akan mati karena tabrakan itu. Untungnya, tubuh Ning sekuat senjata Dao kelas atas. Itu tidak mudah untuk dihancurkan. Menghindar, saudara Dark North. Pangeran Greatjoy sekali lagi menyerang dengan 6 telapak tangan emasnya ke arah golem, dan golem sekali lagi menyerang dengan perisainya, menyebabkan tingkat kekuatan yang sangat besar itu sekali lagi turun ke atas para pembudidaya.
BOOM. 6 telapak tangan emas bertabrakan langsung dengan perisai besar. Sebenarnya, seni telapak tangan Pangeran Greatjoy sebenarnya sangat mirip dalam fungsi dan efeknya dengan perisai golem. Faktanya, teknik Pangeran Greatjoy sebenarnya menunjukkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Dao. Masalahnya adalah golem itu terlalu kuat. Pangeran Greatjoy baru saja memenuhi syarat untuk memiliki kekuatan fisik seorang Daolord dari langkah pertama, tetapi golem ini memiliki kekuatan dari puncak Daolord dari langkah ketiga. Meskipun tekniknya agak lemah, mungkin sebanding dengan dewa dunia tertinggi, itu masih dapat sepenuhnya mendominasi Pangeran Greatjoy. Bagi seorang golem untuk dapat mencapai tingkat penguasaan dalam menggunakan perisai yang sebanding dengan dewa dunia tertinggi sebenarnya cukup luar biasa. Bagaimanapun, golem pada dasarnya jauh lebih rendah daripada pembudidaya sejati dalam hal mampu memahami Dao. Bang! Cahaya keemasan terpancar dari setiap bagian tubuh Pangeran Greatjoy, membuatnya tampak seperti terbuat dari emas. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk cairan emas saat dia dikirim terbang mundur. Namun, intersepsinya memberi Ning waktu yang dia butuhkan untuk sepenuhnya sadar kembali. Mati! Golem menyerang dengan kapaknya sekali lagi, kali ini menuju Skyfire Bright Sore dan Waterlord Virsurge. Bunuh dia! Ning telah kembali ke akal sehatnya, dan tatapan dingin ada di matanya. Riak kecil tiba-tiba muncul dengan pavilion. Riaknya sangat halus, dan bahkan Yin Yang Sword Domain Ning merasa sulit untuk mendeteksinya. Namun, begitu riak bergerak di sebelah golem, golem itu menunjukkan ekspresi terkejut. Desir, garis cahaya pedang yang ganas dan berbahaya tiba-tiba muncul, menghindari kapak besar dan perisai saat menebas kepala golem. Gemuruh, golem tidak bisa membantu tetapi dipukul mundur. Saat itu terlempar ke belakang, seberkas cahaya pedang seperti ular itu muncul sekali lagi. Kali ini, itu benar-benar mulai berputar saat dengan cepat mengikat golem menjadi cincin cahaya pedang, benar-benar mengikatnya. Masuk ke sini, sosok yang diselimuti kabut hitam tiba-tiba muncul, menyebabkan golem menghilang dengan lambaian tangan. Sosok itu melirik Ning. Sesuai perintah guru, Anda diizinkan untuk meminta saya membantu Anda satu kali. Sekarang setelah saya berurusan dengan golem ini, saya telah memenuhi janji saya. Ning masih merosot di tanah pavilion. Dia mengangguk. Sosok yang diselimuti kabut hitam ini adalah salah satu dari 4 golem yang telah disiapkan Kaisar Mirror Snow untuk murid-murid pribadinya, golem yang dikenal sebagai pembunuh. Suara mendesing. Pembunuh itu langsung menghilang, kembali ke dunia lukisan Mirror Snow. Di dalam dunia itu, pembunuh, Kaisar berjubah emas, nelayan, dan pendekar pedang semuanya bersama-sama, menatap golem yang membawa perisai dan menggunakan kapak. Kamu benar-benar bergerak cukup cepat, Kaisar berjubah emas itu tertawa. Orang ini tidak terlalu buruk. Dia dapat dianggap sekuat fisiknya sebagai puncak Daolord dari langkah ketiga, kata pembunuh itu dengan dingin. Namun, teknik menggunakan perisainya lemah, dan kemampuan menggunakan kapak besarnya bahkan lebih lemah. Secara keseluruhan, dia hampir tidak bisa dianggap sekuat Daolord yang lemah dari langkah ketiga. Saya adalah counter yang sempurna untuknya dalam segala hal. Ini adalah kemenangan yang mudah. Mereka berempat sebanding dengan puncak Daolord dari langkah ketiga. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, mereka benar-benar telah mencapai ambang Daolord dari langkah keempat, dan mereka semua memiliki seni pedang yang sangat mendalam. Meskipun Ning telah mengalahkan mereka, itu karena Kaisar Mirror Snow telah memerintahkan mereka untuk hanya menggunakan seni pedang tingkat tertentu. Tapi tentu saja, keterampilan mereka sedikit lebih rendah dari seni pedang dari Daolord sejati dari langkah ketiga. Dengan demikian, mereka rata-rata menjadi sekuat Daolord dari langkah ketiga. Kekuatan, kecepatan, pemahaman, mereka melampaui golem baru ini dalam segala hal. Di dalam pavilion, Ning terus duduk di sana di tanah. Waterlord Virsurge perlahan mereformasi tubuh aslinya dari arus air, sementara Skyfire Bright Sore berbalik untuk melihat ke arah Ning. Solewin menghela nafas panjang dan santai. Adapun Pangeran Greatjoy, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Itu hampir, Solewin tertawa. Saudara Dark North, aku berhutang nyawa padamu. Pangeran Greatjoy melihat ke arah Ning. Ning menghela nafas lega juga. Golem itu telah membawa mereka jauh, terlalu banyak tekanan. Pada akhirnya, mereka masih hanya sekelompok 5 orang pembudidaya tingkat dunia. Ketika dihadapkan dengan golem yang sebanding dengan Daolord dari langkah ketiga, mereka benar-benar diratakan dengan setiap kelas. Jika terlalu banyak waktu berlalu, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka. Terima kasih, Dark North.
Skyfire Bright Sore dan Waterlord Virsurge keduanya memandang ke arah Jining dengan rasa terima kasih. Baru saja, jika Ning hanya satu saat terlalu lambat, mereka berdua akan binasa. Dari 5, mereka berdua tidak diragukan lagi yang terlemah. Brother Dark North, barusan aku melihat sosok gelap muncul, menangkap golem, lalu mengatakan sesuatu tentang hanya membantumu sekali. Pangeran Greatjoy dengan panik bertanya, kami telah membuang golem, tapi itu mungkin hanya setara dengan Daolord dari langkah ketiga. Tidak mungkin tuannya adalah Daolord yang kita bunuh sebelumnya yang berarti sangat mungkin bahwa Daolord kedua tinggal di dalam perkebunan. Jika kita bahkan tidak bisa menghadapi golemnya kita mungkin akan berada dalam bahaya besar setelah Daolord menyerang. Yang lain semua memahami hal ini juga. Mereka telah membuang golem dan berhasil tetap hidup, membeli waktu tambahan untuk bernafas, tapi bahayanya masih ada. Tetap saja tidak ada yang bisa dilakukan. Jika memang ada Daolord yang lebih kuat di sini, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menghadapinya. Bagaimanapun, ini adalah tanah milik Daolord. Mereka berada di area musuh. Ya, dia hanya bisa membantuku sekali. Ning mengangguk. Tuanku pernah berkata aku tidak bisa mengandalkannya untuk menghadapi setiap bahaya yang kuhadapi. Itulah sebabnya aku hanya akan dibantu satu kali. Greatjoy, Solewin, dan yang lainnya semuanya mengangguk. Mereka memahami prinsip ini. Ning tidak mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki 3 golem lagi. Yang terbaik baginya adalah dapat meninggalkan beberapa kartu truf lagi di lengan bajunya. Skyfire, kamu adalah anggota Imperial. Apakah Anda tidak memiliki kartu truf Anda sendiri? Jika Dark North hanya 1 detik lebih lambat, kamu pasti sudah selesai. Greatjoy melirik Skyfire. Kelimanya telah benar-benar memisahkan wilayah ruang waktu lokal ini dari sisa perkebunan, dan proyeksi dunia jantung Solewin juga mengawasi dengan cermat. Tidak mungkin ada akal budi atau kekuatan hati yang bisa memata-matai mereka. Skyfire tertawa canggung. Jadi bagaimana jika aku seorang kekaisaran Bright Sore? Tak lama setelah saya bergabung dengan kerajaan, saya diseret oleh Hegemon dan dikirim ke sini ke wilayah Archas. Karena inti dari petualangan ini adalah untuk saya belajar dan tumbuh, dia secara alami menolak untuk memberi saya harta pelindung sama sekali. Begitu Anda memiliki terlalu banyak kartu truf, perjalanan seperti ini tidak lagi menjadi petualangan, melainkan pariwisata. Jadi aku benar-benar tidak punya kartu truf sama sekali. Ning dan yang lainnya benar-benar terkejut mendengar ini. Sangat sulit bagi para pembudidaya seperti mereka untuk mendapatkan kartu truf yang sangat kuat yang bisa mereka gunakan. Ning sendiri harus menjadi murid pribadi Kaisar Mirror Snow sebelum dia mengetahui bahwa dia akan memiliki 4 golem yang masing-masing dapat membantunya sekali. Kemungkinan besar, murid Kaisar Mirror Snow lainnya juga tidak akan membocorkan fakta ini. Semakin kuat golem, semakin berharga itu. Golem yang sebanding dengan Daolord tingkat Verge akan menjadi harta yang sangat berharga. Bahkan Istana Pedang sendiri hanya mampu memperoleh beberapa golem seperti itu selama siklus kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Daolord Algot adalah seorang Grandmaster seni yang luar biasa, tetapi bahkan dia hanya mampu membuat 1 golem seperti itu dalam hidupnya, yang bahkan tidak akan pernah dia pikirkan untuk dijual. Lagi pula, tidak mungkin seseorang bisa menemukan golem lain dengan kekuatan luar biasa dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kaisar Mirror Snow juga hanya memiliki 1 golem dengan kekuatan seperti itu. Pada akhirnya, dia telah menukarnya dengan 40 golem yang sebanding dengan puncak Daolord dari langkah ketiga yang dia tinggalkan kepada murid-murid pribadinya. Jadi, itu benar-benar sangat langka dan sulit bagi seseorang untuk mendapatkan golem yang benar-benar kuat. Golem yang lebih lemah, yang sebanding dengan Daolord dari langkah pertama atau langkah kedua, jauh lebih umum. Setiap satu dari 12 Daolord Cloudwards dari 12 istana memiliki sejumlah besar golem ini. Seperti yang dilihat Ning dan yang lainnya, orang dalam kelompok mereka yang kemungkinan besar memiliki kartu truf yang benar-benar kuat adalah Skyfire Bright Sore. Bagaimanapun, pendukungnya adalah Hegemon yang maha kuasa, seseorang yang benar-benar bisa digambarkan berdiri di puncak mutlak wilayah tak berujung. Bahkan kartu truf paling kasual yang dianugerahkan oleh Hegemon yang maha kuasa akan sangat kuat. Aduh, tanggapan Skyfire mengecewakan mereka berempat. Ini akan menjadi rumit. Golem pembawa perisai itu kira-kira sebanding dengan Daolord dari langkah ketiga. Golem itu sangat mahal. Tuannya mungkin adalah Daolord tingkat Verge. Pangeran Greatjoy agak khawatir. Ning mengirim klon kekuatan ilahi untuk turun ke dunia real lukisan Mirror Snow. Tuan-tuan, Ning menatap pembunuh, nelayan, kaisar berjubah emas, dan pendekar pedang. Bisakah kamu membantuku mengikat golem ini? Ning melirik golem pembawa perisai yang ditangkap.
Meskipun itu jauh lebih lemah daripada golem yang ditinggalkan Kaisar Mirror Snow, itu masih memiliki kekuatan Daolord dari langkah ketiga dan mampu mendominasi kelompok Ning dan bahkan membunuh mereka dalam waktu singkat. Sayangnya, Ning telah menipu, dengan melepaskan golem yang bahkan lebih menakutkan, si pembunuh. Bahkan jika kami membantumu mengikatnya, kamu tidak akan bisa mengikatnya. Kaisar berjubah emas menggelengkan kepalanya. Yang bisa kita lakukan adalah menahannya di sini dan memastikannya tidak bisa melawan. Pada akhirnya, itu masih merupakan golem yang luar biasa, sementara energi abadi Anda tetap di tingkat dunia. Jika kamu ingin mengirim energimu secara paksa ke dalam tubuh golem dan menghapus segel tuannya, tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Ning mengangguk. Dia hanya berharap keempat golem itu mungkin memiliki beberapa trik khusus. Golem perkasa yang sebanding dengan Daolord dari langkah ketiga berada tepat di depannya, tak berdaya dan terikat, tetapi tidak ada cara baginya untuk mengikatnya. Sangat disayangkan bahwa energi kabut Azure Flower-nya tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Kalau tidak, dia mungkin bisa menggunakannya untuk mengikat golem. Saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Ning mengalihkan pandangannya ke golem. Huff. Golem yang menjulang tinggi itu mendengus dingin. Berhentilah berjuang, bocah. Kalian berlima akan mati. Anda tidak tahu siapa yang baru saja Anda marahi. Oh, dan siapa yang baru saja kita marahi. Ning menyeringai. Huff. Golem yang menjulang itu menyapu area itu dengan tatapannya, matanya menyala-nyala dengan api. Dia mengeluarkan kekahan. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku bicarakan, tapi meskipun golem milikmu ini sedikit lebih kuat dariku, mereka tidak terlalu kuat. Bahkan jika mereka semua membantu Anda masih tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk selamat dari pertemuan ini. Anda bahkan tidak akan bisa melawan. Ning tertawa dingin. Oh, jadi kamu berbicara tentang Daolord di belakangmu. Kamu akan segera tahu. Golem yang menjulang itu menutup mulutnya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada beberapa rahasia yang bahkan dia tidak berani mengungkapkannya. Dia telah menerima perintah ketat sejak lama mengenai masalah ini, dan sebagai golem dia tidak akan pernah melanggar perintah yang diberikan padanya. Ning tidak bisa membantu tetapi mulai khawatir bahkan lebih. Dilihat dari perilaku golem, golem tampaknya merasa sangat percaya diri dengan hasil pertarungan ini. Mengapa? Apa yang memberinya kepercayaan diri seperti itu? Apakah mereka berlima benar-benar akan mati di sini? Ning tidak takut, karena ia memiliki tiruan di dunia luar yang akan memungkinkan dia untuk membangun kembali tubuhnya. Meskipun dia akan kehilangan 6 senjata abadi, 4 golem yang kuat, dan 7 garis air dao dan kilat dao di tubuhnya, dia akan tetap hidup. Harga yang dia bayar untuk mati di sini akan sangat berat, tetapi selama dia tetap hidup akan selalu ada lebih banyak kemungkinan di masa depan. Tapi Ning tidak tahu apakah Greatjoy, Solewin, Skyfire Bright Sore, dan Virsurge memiliki klon di dunia luar atau tidak. Ada beberapa rahasia yang tidak Anda tanyakan atau beritahukan kepada orang lain. Di dalam pavilion, meskipun mereka berlima tahu bahwa situasinya berbahaya, mereka tidak punya jalan keluar. Mereka harus menghadapinya. Merusak. Mereka berlima bergabung sekali lagi untuk membanting pintu batu di sisi lain pavilion. Bergemuruh pintu batu mulai terbuka perlahan. Ini, Ning dan yang lainnya semua mengambil napas dalam-dalam. Aura kebencian dan dendam di sini harus 1000 kali lebih besar daripada aura yang ada di udara di atas penjara besar. Kebencian itu begitu kuat, itu telah mencair ke dalam kolam hijau tua yang berputar-putar dalam pusaran lebih dari 100 aliran, kebencian yang melingkari bunga yang sangat indah dan sangat besar. Bunga ini memiliki banyak daun berwarna hitam. Ning menghitung tepat 1000 daun hitam itu, dan mereka berlapis di atas satu sama lain dengan cara yang aneh, jahat, namun indah. Di atas daun ada kelopak bunga yang sangat indah. Kelopak bunganya beraneka warna dan memancarkan aura keharuman yang memabukkan. Mereka benar-benar mempesona dalam kecantikan mereka, dan mereka memancarkan aliran cahaya pelangi yang redup. Apakah semua kebencian itu dimaksudkan untuk menyuburkan bunga ini? Ning dan yang lainnya merasa hati mereka bergetar saat melihat pemandangan ini. Aliran kebencian hijau tua semuanya berpusat di sekitar kolam ini, mengembun menjadi bentuk cair yang sebenarnya yang kemudian terpecah menjadi 100 aliran yang digunakan untuk menyuburkan bunga dengan cara yang sangat berorientasi pada detail. Bunga Kilolif Prismatic. Heartlord Solewin menggumamkan kata-kata ini dengan lembut. Bukankah bunga-bunga itu seharusnya tidak mungkin untuk dibudidayakan? Saya pikir mereka hanya bisa tumbuh secara alami di lingkungan tertentu. Pangeran Greatjoy juga terkejut. Ning dan yang lainnya semua telah mendengar tentang bunga Kilolif Prismatic, yang sangat terkenal, yang dikenal di seluruh wilayah tak berujung.
Itu adalah salah satu dari beberapa bahan berharga yang diperlukan untuk memperbaiki beberapa harta sihir yang benar-benar kuat, dan itu sangat berharga. Satu bunga akan bernilai kira-kira 1 juta kubus nektar kekacauan. Namun, berdasarkan apa yang diketahui Ning dan yang lainnya, bunga-bunga ini hanya bisa tumbuh di lingkungan alami. Tapi sekarang, sepertinya ada kekuatan besar yang benar-benar mampu menumbuhkan mereka. Ya, ini adalah bunga Kilolif prismatik. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ning dan yang lainnya secara bersamaan menoleh untuk melihat. Mereka melihat seberkas cahaya gelap perlahan terwujud di langit, mengungkapkan sosok halus yang perlahan mulai terwujud menjadi Daolord berjubah hitam. Daolord berjubah hitam mendarat, menatap bunga Kilolif prismatik dengan pandangan jauh di matanya. Dia kemudian berbalik untuk menyapu mereka berlima dengan tatapannya. Kalian berlima mampu menandingi Daolord of the Second Step, meskipun hanya berada di level dunia. Saya membayangkan Anda semua memiliki latar belakang yang luar biasa. Bahkan tuanku sendiri tidak akan mau menyinggung kekuatan utama yang tidak diragukan lagi berdiri di belakangmu. Ning dan yang lainnya semua merasa hati mereka menjadi dingin. Semakin santai Daolord ini berbicara, semakin gugup mereka. Hanya seseorang yang memiliki keuntungan luar biasa dalam kekuasaan yang akan bertindak begitu santai. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi, senior? Kami dapat segera bersumpah untuk tidak pernah membocorkan informasi apapun mengenai alam immortal suci kepada siapapun, kata Solewin. Apakah kamu tidak memperhatikan? Sejak Anda memasuki alam abadi suci, semua koneksi Anda ke dunia luar telah benar-benar terputus. Daolord berjubah hitam menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Alasan kami mendirikan formasi yang memisahkan alam ini dari alam semesta lainnya adalah untuk mencegah siapapun membocorkan informasi tentangnya. Dan sekarang setelah Anda melihat bunga Kilolif prismatik, tidakkah Anda tahu siapa yang baru saja Anda sakiti? Ning dan yang lainnya berkedip. Mereka benar-benar tidak tahu, karena mereka tidak berasal dari alam semesta ini. Mengingat betapa sangat berbakatnya dirimu, sekte di belakangmu pasti sangat kuat. Saya membayangkan bahwa sekte Anda akan memberitahu Anda tentang anggota gereja pemusnahan yang paling kuat. Daolord berjubah hitam itu bingung. Satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang dapat menumbuhkan bunga Kilolif prismatik ini adalah tuanku, Kaisar Trisilek. Apakah kamu tidak tahu apa-apa? Jining dan yang lainnya saling bertukar pandang, hati mereka bergetar. Kaisar Trisilek, mereka secara alami belum pernah mendengar tentang Kaisar Trisilek ini sebelumnya, tetapi bahkan orang bodoh pun bisa mengerti bahwa dia harus menjadi Kaisar abadi. Dan konon, dia adalah penguasa Daolord berjubah hitam ini dan satu-satunya orang di seluruh alam semesta alternatif ini yang bisa menanam bunga Kilolif prismatik. Jelas, dia bukan hanya seorang kaisar abadi, dia adalah seorang yang luar biasa. Kami berlima hanya ingin melakukan perjalanan melalui wilayah Archas. Bagaimana kita bisa bertabrakan dengan kaisar abadi? Ketika Daolord berjubah hitam melihat bagaimana wajah Ning dan yang lainnya menjadi pucat, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kamu sekarang mengerti. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Abadi? Tuanku membunuh Kaisar Abadi semudah membalikkan tangannya, kata Pangeran Greatjoy dengan dingin. Sebaiknya kau biarkan kami pergi. Kalau tidak dengan kemampuan tuanku, dia pasti akan bisa mengetahui siapa yang membunuh kita, bahkan jika itu akan sedikit merepotkan baginya. Bukan hanya Anda yang akan dikutuk Kaisar Trisilek sendiri tidak akan mampu menahan amarah guru. Tidak perlu mengancamku. Daolord berjubah hitam tersenyum. Kalian berlima berada di level dunia, tetapi cukup berbakat untuk menandingi Daolord of the Second Step. Bahkan tuanku sendiri tidak memiliki 5 murid berbakat seperti itu di bawah pengawasannya. Saya merasa sangat mungkin bahwa salah satu dari 16 Star Kings of the Church of Annihilation berdiri di belakang kalian berlima. Apakah saya benar? Ning dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu sedikit tentang gereja pemusnahan. Anggota gereja pemusnahan yang paling mulia, tanpa diragukan lagi, adalah pemimpin legendarisnya. Pemimpin mereka adalah orang yang menyatukan seluruh alam semesta alternatif ini, dan dia sangat kuat hingga hampir maha kuasa. Kemungkinan besar, bahkan hegemon yang maha kuasa tidak akan cocok untuknya. Kedua setelah pemimpin adalah 16 Star Kings. Di bawah keluarga Star King adalah Paladin yang perkasa. Sekte 9 bintang dewa, yang awalnya ditemui kelompok Ning saat memasuki alam semesta alternatif ini hanya memiliki satu paladin dalam anisasi mereka. Secara umum, Daolord tingkat Verge biasa tidak memenuhi syarat untuk diberi peringkat paladin. Hanya Daolord yang sangat kuat, bersama dengan Kaisar Abadi, yang memenuhi syarat untuk disebut paladin. Seperti yang aku katakan beberapa waktu yang lalu,
bahkan tuanku tidak ingin menyinggung orang yang berdiri di belakang kalian berlima. Sayangnya, itu salahmu sendiri karena menerobos ke alam abadi suci. Tidak lagi penting seberapa kuat orang yang berdiri di belakangmu. Daolord berjubah hitam tertawa. Untuk mencegah sekolah dan tuanmu melacakmu, segera setelah kamu memasuki tanah milikku, aku mengirim bawahanku untuk menghancurkan susunan transfer ruang waktu yang menghubungkan alam mortal dengan alam abadi suci ini. Ah, Ning dan yang lainnya tercengang. Mulai hari ini, alam mortal itu tidak akan lagi terhubung dengan dunia kita ini. Daolord berjubah hitam menghela nafas. Karena kalian berlima, aku harus mengorbankan benua yang besar. Sayangnya, saya harus memastikan bahwa tidak akan ada cara bagi sekolah Anda untuk melacak Anda ke tempat ini dan menyerang saya di sini. Saya memutuskan untuk menghapus semua jejak kematian Anda segera. Jika susunan transfer ruang waktu antara alam fana dan alam abadi suci dihancurkan, maka bahkan jika kekuatan besar berhasil melacak kelompok Ning ke alam fana, tidak akan ada cara baginya untuk mengetahui di mana alam abadi suci berada. Di dunia luar, satu-satunya orang yang tahu keberadaan alam abadi suci ini adalah tuanku. Daolord berjubah hitam tersenyum dingin. Untuk diriku sendiri, aku telah ditugaskan secara permanen ke tempat ini. Tanpa izin guru, bahkan saya tidak akan pernah diizinkan untuk pergi. Adapun formasi yang mengelilingi alam ini, tuanku adalah orang yang secara pribadi mengaturnya. Ini memastikan bahwa alam ini benar-benar terpisah dari dunia lainnya. Bahkan jika kamu memiliki klon lain di luar, tidak mungkin kamu bisa merasakan di mana dunia ini berada. Jadi tidak ada yang tahu bahwa kamu ada di sini, dan tidak ada yang bisa menemukanmu. Sedangkan untuk melawan, tuanku secara pribadi mengatur formasi ini, dan aku satu-satunya orang yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Bahkan Daolord tingkat Verge yang tersandung ke tempat ini tidak akan cocok untukku. Daolord berjubah hitam menyapu kelimanya dengan tatapannya. Namun, saya telah memutuskan untuk memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Cara untuk bertahan hidup. Ning dan yang lainnya menatap Daolord berjubah hitam. Mereka sudah lama menduga bahwa Daolord memiliki motif tersembunyi, itulah sebabnya dia berbicara kepada mereka begitu lama. Jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, dia sudah melakukannya sejak lama. Mengapa dia pertama-tama membiarkan mereka melihat bunga kilolif prismatik dan memastikan mereka merasa putus asa karena mengetahui bahwa mereka telah melanggar Kaisar Trisilek? Jika mereka benar-benar jenius yang berasal dari alam semesta ini, mereka mungkin akan merasa putus asa setelah mendengar nama Kaisar Trisilek. Kaisar Trisilek adalah iblis sejati yang telah melakukan dosa besar, dan adalah idenya untuk menggunakan kebencian dalam jumlah besar untuk memelihara bunga kilolif prismatik. Bayangkan betapa terampilnya dia dalam dosa dan seberapa dalam dia membenci, sehingga dia dapat memanipulasinya dengan sangat efektif. Sebagai seorang pria yang telah melakukan banyak dosa, dia telah menyinggung banyak kekuatan besar selama hidupnya, namun, dia masih hidup. Meskipun dia hanyalah seorang paladin dari gereja pemusnahan, dia benar-benar ahli dalam bertahan hidup. Yang terpenting dari semuanya, keistimewaan Kaisar Trisilek yang sebenarnya terletak pada penyiksaan. Dia bahkan bisa menyiksa para Daolord sampai ke ambang kegilaan, menyebabkan mereka memilih untuk bunuh diri atau tunduk padanya. Semua muridnya juga ahli dalam penyiksaan. Ya, cara untuk bertahan hidup. Jika Anda bersedia bersumpah darah kehidupan untuk melayani saya selamanya dan untuk mematuhi perintah saya sebagai budak saya akan mengampuni Anda. Daolord berjubah hitam menatap kelompok Ning, matanya berbinar. Mereka berlima adalah pembudidaya yang sangat berbakat yang bisa menjadi Daolord kapanpun mereka mau. Begitu mereka menjadi Daolord, potensi masa depan mereka tidak akan terbatas. Sangat mungkin bahwa mereka berlima akan menjadi lebih kuat daripada Daolord berjubah hitam itu sendiri. Dan, jika dia menyuruh mereka bekerja untuknya sebagai penambang setelah mereka menjadi Daolord, mereka pasti akan jauh lebih efektif daripada golem pembawa perisai. Tuannya telah memberinya perintah ketat, benar, tapi itu untuk mencegah rahasia apapun terungkap. Jika kelima orang ini bersumpah untuk menjadi budaknya, maka secara alami tidak ada kemungkinan ada yang tersesat. Lebih baik lagi, dengan bawahan ekstra yang membantunya menambang tempat ini, dia akan dapat menyelesaikan tugasnya lebih cepat dan dengan demikian tidak perlu lagi tinggal di sini. Menjadi budak, wajah kelimanya menegang. Tidak mungkin, Solewin meraung marah. Tidak ada yang tak mungkin. Daolord berjubah hitam tertawa. Dalam menghadapi kematian segalanya menjadi mungkin. Ubah kondisimu, geram Solewin. Kami akan mati sebelum menjadi budakmu. Kami dapat melakukan tugas untukmu dan bersumpah untuk tidak membocorkan informasi tentang tempat ini ke dunia luar, tapi sama sekali tidak mungkin kami akan menjadi budakmu.
Senyum menghilang dari wajah Daolord berjubah hitam, hanya untuk digantikan oleh rasa dingin yang sedingin es. Kamu hanya punya satu pilihan menjadi budak dan hidup, atau mati. Mari kita pikirkan lagi. Solewin menggertakkan giginya. Daolord berjubah hitam menatap dingin pada mereka berlima. Lakukan dengan cepat. Saat dia berbicara, seekor ular yang tampak buas mulai muncul di udara di sekitarnya. Ular raksasa itu melingkari Daolord berjubah hitam sambil menatap dingin ke arah kelompok Ning dengan mata reptilnya yang tanpa emosi. Ning dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menggigil ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa itu mungkin bisa melenyapkan mereka dalam satu pukulan. Apa yang harus kita lakukan? Solewin, Ning, Greatjoy, Skyfire, dan Virsurge bertukar pandang. Kekuatan formasi ini benar-benar luar biasa. Dia mengatakan yang sebenarnya. Di sini, di alam abadi suci, bahkan Daolord tingkat Verge tidak akan mampu mengalahkannya. Pangeran Greatjoy mengirim pesan dalam hati, apa yang harus kita lakukan? Saya memiliki beberapa kartu truf, tetapi mereka paling banyak dapat menangani Daolord dari langkah ketiga. Mereka bahkan tidak akan cukup untuk menghadapi golem pembawa perisai yang baru saja kita lawan, apalagi Daolord ini. Benar, Virsurge memiliki ekspresi jelek di wajahnya juga. Adapun Skyfire, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia benar-benar tidak memiliki kartu truf sama sekali. Daolord berjubah hitam duduk di sana dengan santai di sebelah bunga kilolif prismatik, ular hitam besar terus melilitnya. Dia berkata dengan lembut, katakan padaku pilihanmu. Apakah Anda memilih hidup atau mati? Kehidupan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Daolord berjubah hitam tersenyum ketika dia melihat ke arah pembicara. Adapun Ning, dia dan 3 orang lainnya juga menatap pembicara dengan heran. Itu adalah Heartlord Solewin. Heartlord Solewin baru saja menghancurkan liontin batu giok yang tampak aneh di tangannya, menyebabkan gelombang kekuatan mengerikan yang misterius turun. Itu tidak berbentuk, tanpa warna, tak berbentuk. Ning dan yang lainnya tidak bisa melihat atau merasakannya sama sekali. Yang bisa mereka rasakan hanyalah sesuatu yang benar-benar menakutkan baru saja muncul sebagai gelombang sesuatu yang menyapu mereka. Senyum Daolord berjubah hitam menjadi kaku, dan ekspresi ketakutan muncul di matanya. Dia membuka mulutnya seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu, tapi kemudian, semua jejak kehidupan menghilang dari tubuhnya. Satu-satunya yang tersisa adalah mayatnya yang duduk, dan tidak ada lagi jejak kehidupan di dalamnya sama sekali. Adapun ular menakutkan yang diciptakan oleh kekuatan formasi. Itu benar-benar menghilang ke dalam ketiadaan. Dia meninggal. Ning dan 3 lainnya tercengang saat mereka menatap Heartlord Solewin. Sama seperti itu, aku terpaksa menggunakan segel dao yang menyelamatkan nyawa yang diberikan istana Herforce kepadaku. Heartlord Solewin menghela nafas pelan. Segel dao seperti itu tidak tersedia untuk dijual dimanapun. Kekuatan setiap segel luar biasa hebat, setara dengan Palace Lord sendiri yang menyerang dengan 30% dari kekuatan maksimumnya. Itu bisa dengan mudah membunuh bahkan Daolord tingkat Verge. Ning dan yang lainnya terdiam. Astaga, segel dao yang sebanding dengan serangan kekuatan maksimum 30% dari Palace Lord of the Palace of the Heart. Istana Herforce benar-benar memiliki sangat sedikit Daolord, tetapi itu adalah salah satu istana paling menakutkan dari 12 istana justru karena masing-masing dari mereka benar-benar sangat kuat. Adapun Tuan Istana, jika dia secara pribadi campur tangan bahkan Kaisar Abadi akan menjadi pucat karena ketakutan dan berlari cepat. Sebuah serangan yang mengandung 30% dari kekuatan penuhnya, pukulan seperti itu akan mengancam bahkan Kaisar Abadi sampai batas tertentu, apalagi Daolord biasa. Segel dao itu, agak konyol. Pangeran Greatjoy tercengang. Apakah kamu yakin kamu adalah Imperial, bukan dia? Virsurge melirik Skyfire Bright Sore. Itu hanya gumam Skyfire Bright Sore. Istana Herforce kami berbeda dari istanamu. Kami memiliki anggota yang sangat banyak, jadi kami benar-benar memperlakukan setiap anggota seperti keluarga. Saya secara alami diberi beberapa tindakan perlindungan untuk petualangan ini. Tuan Muda Solewin tersenyum. Sayang sekali, saya hanya diberi 2 segel dao dengan tingkat kekuatan ini. Kamu punya yang lain. Keempat orang lainnya mulai cemburu. Sepertinya pepatah lama, kurang lebih, benar-benar. Istana Herforce memiliki sangat sedikit anggota, itulah sebabnya mengapa sangat baik kepada beberapa anggota yang dimilikinya. Pangeran Greatjoy melirik ke samping pada mayat Daolord berjubah hitam yang duduk dan tak bernyawa. Daolord berjubah hitam memiliki ekspresi ketakutan total di wajahnya, dan mulutnya terbuka. Jelas, kematian telah menimpanya dengan kecepatan yang luar biasa. Dia telah meninggal saat masih dicengkeram oleh keheranan.
Heartlord Solewin menatap mayat Daolord berjubah hitam, lalu berkata, Daolord ini sangat luar biasa. Dia kemungkinan besar adalah Daolord kedua dan terakhir di sini di alam abadi suci. Sekarang dia sudah mati, kita mungkin bisa segera meninggalkan tempat ini. Ada kemungkinan bahwa tuannya, Kaisar Trisilek, mungkin memiliki beberapa metode unik yang akan mengingatkannya akan kematian muridnya. Dia mungkin sedang menuju tempat ini sekarang. Begitu dia tiba, kita akan benar-benar hancur. Kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Ning dan yang lainnya semua mengangguk. Istana Hati mungkin telah memberi Solewin segel dao pelindung yang kuat, tetapi itu tidak akan cukup untuk membunuh Kaisar Abadi paling-paling, itu hanya akan mengikatnya untuk jangka waktu tertentu. Bahkan jika Tuan Istana secara pribadi hadir, akan sangat sulit baginya untuk benar-benar membunuh Kaisar Abadi. Aku akan mengumpulkan mayatnya untuk saat ini. Setelah kita melarikan diri dari alam abadi suci, kita dapat mengikat harta penyimpanannya dan membagi barang-barang itu, kata Solewin. Tidak, Pangeran Greatjoy segera berargumen, Solewin, kamu menggunakan segel dao yang menyelamatkan nyawa untuk membunuhnya. Semua harta secara alami akan menjadi milik Anda. Anda menggunakan segel dao yang mewakili 30% dari serangan kekuatan maksimum dari Palace Lord of the Herforce Palace. Aku membayangkan kita bisa menjual semua item Daolord ini, dan nilainya tetap tidak sebesar segel dao itu. Bahkan jika kamu mengambil semuanya, kamu masih tertinggal. Solewin terdiam. Benar, Solewin. Skyfire Bright Sore mengatakan hal yang sama. Kami tentu tidak akan memanfaatkanmu seperti ini. Kita bisa membagi harta yang kita peroleh dari membunuh Daolord langkah pertama yang lemah itu, tapi golem itu dan harta milik Daolord berjubah hitam ini akan menjadi milik Dark North dan dirimu sendiri, masing-masing. Anda menggunakan segel dao yang sangat kuat, sementara saudara Dark North harus menggunakan bantuan itu dari pembantunya. Dua urusan ini tidak sebanding. Brother Dark North menangkap golem itu, tapi tidak mungkin kita bisa membaginya. Harta karun Daolord, bagaimanapun, berguna untuk semua orang, bantah Solewin. Tidak perlu. Berhentilah mengoceh. Kami tidak akan menerimanya, dan tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk meyakinkan kami sebaliknya. Ning dan yang lainnya semua tertawa saat mereka menolak saran Solewin. Mereka sudah saling kenal selama ribuan tahun sekarang, dan mereka semua cukup ramah satu sama lain. Dari temuan itu, Solewin adalah yang paling logis dan paling dapat dipercaya. Solewin menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan pasrah, baiklah, kalau begitu. Aku akan menjadi tak tahu malu dan menerima semuanya. Benar, bunga kilolif prismatik ini juga sudah cukup matang. Mari kita panen. Aku akan mengambil semua harta Daolord berjubah hitam, tapi kita bisa membagi nilai bunganya nanti. Sepakat. Panen dulu. Waterlord Virsurge melambaikan tangannya. Seketika, aliran air menyembur keluar dan membentuk tangan raksasa yang dengan lembut menangkup bunga yang indah di kejauhan, lalu memetiknya sekaligus. Ayo, mari kita terus menjelajah, kata Pangeran Greatjoy. Kami masih belum menemukan inti dari formasi ini. Kami harus menembus formasi. Hanya dengan begitu kita dapat meninggalkan alam abadi suci ini. Ning dan 5 lainnya dengan cepat mulai maju sekali lagi. Akan ada banyak waktu bagi mereka untuk membagi harta nanti. Saat ini, setiap detik ekstra yang mereka habiskan di alam abadi suci ini adalah bahaya kedua bagi mereka. Siapa yang tahu kapan Kaisar Trisilek akan kembali? Meskipun secara logis alam abadi suci memiliki formasi besar yang benar-benar memisahkannya dari dunia luar, yang berarti Kaisar Trisilek seharusnya tidak menyadari kematian Daolord berjubah hitam, pada akhirnya Kaisar Abadi sendiri yang telah mengaturnya, formasi ini. Dia mungkin telah memasang mekanisme tertentu yang akan memberitahu dia tentang apa yang terjadi di alam abadi suci. Dia adalah Kaisar Abadi. Bahkan jika dia sangat jauh, mungkin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk bergegas ke alam abadi suci. Jika mereka berlima tertangkap di sini, mereka benar-benar akan tamat. Ayo cepat, ayo bergerak. Tidak ada lagi penghalang di depan mereka. Lahan penanaman bunga pada dasarnya adalah tempat terpenting di seluruh perkebunan. Mereka mendorong pintu batu besar di depan mereka, hanya untuk melihat lorong melingkar di belakangnya. Lorong dipenuhi dengan formasi rumit yang terbuat dari rune divine, dan energi immortal mengalir melalui rune dengan kekuatan luar biasa. Lebih dari 10.000 jenis batu aneh juga hadir. Beberapa batu itu seperti permata, ada yang putih dan licin, ada yang gelap dan suram, sementara beberapa memancarkan aura dingin yang luar biasa. Segala macam batu aneh yang berbeda tersebar di seluruh tempat ini. Kami kaya. Mata Pangeran Greatjoy melotot. Begitu banyak harta. Solewin menyapu ruangan dengan tatapannya. Semua digabungkan,
Batu-batu ini harus bernilai setidaknya 10 juta kubus. Ning terkejut dengan implikasi dari ini. Astaga, 10 juta kubus. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, bahkan untuk Daolord tingkat Verge, tetapi batu-batu ini hanya digunakan untuk memperkuat formasi ini. Kami akan membagi harta ini menjadi 5 bagian. Masing-masing dari kita akan mendapat porsi, kata Solewin. Ahaha, baiklah. Kami akan cukup tak tahu malu untuk menerima saran itu. Benar, benar. Greatjoy dan Jining juga tidak menolak. Sebenarnya, mereka semua merasa agak bingung dan curiga. Dari apa yang dikatakan Daolord berjubah hitam, formasi ini secara pribadi dibentuk oleh Kaisar Abadi itu, yang telah memerintahkan Daolord berjubah hitam untuk melindungi tempat ini. Rahasia apa yang dimiliki tempat ini, bagi Kaisar Abadi untuk memerintahkan Daolord yang begitu kuat untuk tinggal di sini secara permanen? Mengapa dia membayar harga yang sangat mahal dan secara pribadi membentuk formasi yang begitu rumit di sini? Tidak ada yang memimpin formasi, dan inti formasi adalah bagian terlemah dari formasi apapun. Akan mudah untuk memecahnya. Jangan bergerak, semuanya. Biarkan saya yang menanganinya, kata Solewin. Meskipun tidak ada yang memimpin formasi, masih dibutuhkan seseorang di tingkat kekuatan Daolord untuk menghancurkannya. Solewin dengan hati-hati mengambil satu demi satu batu berharga. Setelah dengan hati-hati mengambil total 12 batu, kekuatan formasi mulai memudar. Solewin menyeringai. Selanjutnya kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Formasi ini tidak lagi mampu melawan kita. Benar, mari kita lakukan. Ning dan yang lainnya semua bekerja bersama, masing-masing mengumpulkan kira-kira 1/5 dari jumlah total harta yang ada. Dengan semua harta yang terkumpul, formasi secara alami pecah. Pembentukan dilakukan untuk, kita bisa pergi sekarang. Pangeran Greatjoy mengungkapkan ekspresi senang. Namun, kami masih belum menemukan rahasia apa yang disimpan tempat ini, bagi Kaisar Abadi untuk mengatur formasi dan penjaga di tempat ini. Tidak ada lorong lain dari perkebunan ini, kata Solewin. Misteri itu tidak penting. Ayo pergi dulu. Sepakat. Benar-benar tidak ada jalan lain yang bisa mereka ambil. Mereka telah pergi sedalam mungkin ke dalam perkebunan, dan mereka telah menemukan inti formasi di lapisan paling bawah dari perkebunan. Astaga, 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 astaga. Ning dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Hanya dalam waktu satu tarikan napas, mereka terbang keluar dari perkebunan. Tidak ada lagi penghalang di sini untuk memperlambat mereka. Ning dan yang lainnya mengangkat kepala mereka untuk menatap langit. Wajah mereka semua menjadi pucat. Tidak baik. Mereka semua merasa kaget. Penghalang formasi yang menutupi seluruh alam abadi suci telah rusak, mengungkapkan dunia di luarnya. Di luar alam abadi suci adalah lautan energi yang berkobar dan bergolak tanpa akhir. Ada juga batu besar yang menyala-nyala yang terbang di langit. Singkatnya, itu adalah api neraka yang benar-benar apokaliptik. Penghalang telah sepenuhnya memblokir dunia luar, tetapi juga melindungi alam abadi suci. Sekarang formasi telah dibatalkan, perbatasan alam abadi suci benar-benar mulai runtuh saat nyala api neraka yang mengelilinginya turun. Alam abadi suci akan segera pecah. Mari kita bantu manusia fana itu. Ning dan yang lainnya segera tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan alam abadi suci. Mereka segera mulai berteleportasi ke tempat-tempat di mana para pembudidaya berkumpul. Beberapa saat yang lalu, para pembudidaya telah dibebaskan dari mimpi buruk mereka dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka sedang merencanakan bagaimana membangun rumah untuk diri mereka sendiri ketika tiba-tiba, sesuatu yang menakutkan muncul di langit. Aliran energi yang menyala-nyala dan tak berujung mulai menyapu ke bawah ke arah mereka. Mereka semua tahu bahwa mereka akan mati. Mereka hanya bisa menyaksikan api neraka mulai turun ke arah mereka. Tidak mungkin mereka bisa melawan sama sekali. Masuk ke sini. Ning muncul entah dari mana, lalu melambaikan tangannya dan menyebabkan lebih dari 10 juta pembudidaya ditarik ke dalam harta miliknya. Kemari. Heartlord Solewin muncul di bagian lain dunia, menyelamatkan para pembudidaya yang benar-benar ketakutan dan putus asa. Hanya dalam waktu 2 napas, semua pembudidaya di seluruh benua telah diselamatkan oleh kelompok Limaning. Gemuruh. Aliran api yang menyala-nyala dan batu-batu besar yang menyala datang menerjang ke bawah. Setiap kali mereka menyerang alam abadi suci, seluruh benua akan bergetar dan bergetar. Seluruh benua mulai pecah dan hancur menjadi beberapa bagian. Itu benar-benar hancur. Ning dan yang lainnya semuanya luar biasa kuat. Kekuatan api apokaliptik sudah cukup untuk menghancurkan dunia ini, tapi itu tidak cukup untuk menyakiti mereka. Mereka hanya berdiri di sana di udara, dikelilingi oleh domain pedang yin yang membentang 10.000 kilometer.
Aliran energi yang menyala-nyala dan batu-batu besar yang menyala segera dihancurkan begitu mereka mendekati kelompok itu. Benua sudah selesai. Setelah menyelamatkan pembudidaya fana, Ning dan yang lainnya hanya menonton dan menghela nafas. Cepat, ke sana. Wajah Pangeran Greatjoy berubah saat dia menunjuk ke bagian dari tanah milik Daolord. Sekarang seluruh benua telah pecah, mereka dapat melihat sesuatu yang tersembunyi di bagian paling bawah benua. Di sana, mereka bisa melihat gunung melayang yang sangat besar yang terbentuk dari bebatuan yang berapi-api. Puncak gunung itu kira-kira berukuran 1 juta kilometer, dan ada riak spasial aneh yang menutupinya. Seluruh gunung batu api ruang gelap. Ning dan yang lainnya benar-benar tercengang. Astaga, astaga, Jining dan kelimanya segera berteleportasi lebih dekat ke arah gunung merah menyala itu. Seluruh tempat dipenuhi dengan aliran energi yang menyala-nyala, tetapi mereka hampir tidak berbahaya bagi Ning dan yang lainnya seperti prahara spasial di sekitar alam fana. Meskipun lingkungan yang keras, Ning dan yang lainnya benar-benar dapat terlibat dalam teleportasi spasial di sini. Apakah saya melihat ini? Apakah ini benar-benar seluruh gunung batu api ruang gelap? Pangeran Greatjoy mengangkat kepalanya untuk menatap gunung yang menjulang tinggi, tidak mampu mempertahankan ketenangannya yang biasa. Ekspresi terkejut ada di wajahnya. Apakah aku tertidur? Apa aku sedang bermimpi? Seluruh gunung yang menakutkan, benar-benar terdiri dari batu api ruang gelap. Solewin juga bingung. Dengan perhitungan saya, setiap 10.000 kilogram gunung itu dapat disempurnakan menjadi 1 kilogram batu api ruang gelap murni. Ning bergumam pada dirinya sendiri, seluruh gunung terbentang untuk menutupi lebih dari 1 juta kilometer. Berapa banyak batu api ruang gelap itu? Berapa nilainya? Aku bahkan tidak bisa menghitung. Gila, benar-benar gila. Virsurge dan Skyfire sama-sama tercengang. Ini adalah perbendaharaan yang sangat berharga, yang membuat Kaisar Abadi mengamuk. Batu api ruang gelap adalah jenis mineral yang sangat berharga yang dapat digunakan dengan berbagai cara. Itu bisa digunakan untuk menempa golem dan harta sihir, dan bahkan ada seni rahasia dan kemampuan suci tertentu yang memanfaatkannya. Secara umum, itu dapat ditemukan di lingkungan unik tertentu, tetapi umumnya ditemukan dalam jumlah berukuran meter atau bahkan kurang. Seluruh gunung yang ukurannya lebih dari 1 juta kilometer. Ini adalah tambang batu api ruang gelap yang sesungguhnya. Faktanya, Ning dan yang lainnya mencurigai ini sebagai deposit terbesar dari batu api ruang gelap di seluruh alam semesta alternatif ini. Namun tentu saja, Primordial Chaos seringkali melahirkan berbagai jenis harta karun yang unik. Di wilayah tak berujung, Kerajaan Bright Sore telah mengambil kepemilikan tunggal atas Gunung Hydreigon. Meskipun kualitas biji lebih rendah daripada batu api ruang gelap di sini, jumlah total biji yang dimilikinya adalah 1 juta kali lebih besar, membuat Gunung Hydreigon jauh lebih berharga daripada yang ini. Tetap saja, tidak peduli apa, ini adalah gunung besar dengan lebih dari 1 juta kilometer batu api ruang gelap. Kemungkinan besar, hanya tokoh tingkat hegemon yang memenuhi syarat untuk memiliki tempat seperti itu tanpa takut orang lain akan berusaha merebutnya. Secara umum, Kaisar Abadi yang menemukan kekayaan seperti itu akan menambang secara rahasia. Mereka tidak cukup kuat untuk secara terbuka mengklaim kepemilikan tunggal atas kekayaan seperti itu. Tidak heran Kaisar Trisilek mengirim muridnya untuk berjaga-jaga di tempat ini, gumam Solewin. Tidak heran dia bersedia menyerang kita, meskipun dia tahu bahwa kita semua memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka benar-benar tidak bisa mengambil risiko membiarkan rahasia gunung ini keluar. Bang, 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 suara yang dalam terdengar. Skyfire Bright Sore telah mengambil harta karun berbentuk kapak dan menggunakannya untuk meretas gunung di depannya. Sayangnya, dia hanya bisa meninggalkan beberapa tanda putih di biji yang berapi-api. Tidak bisa meretasnya. Skyfire berkedip beberapa kali saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bangun, teman-teman. Bangun. Ketika Ning mendengar Skyfire menggumamkan kata-kata itu, dia menggigil lalu mulai memanggil mereka. 4 lainnya menatap Ning. Berhentilah melamun. Ini adalah seluruh gunung batu api ruang gelap. Kita bahkan tidak bisa memotongnya, apalagi menambangnya. Ning menggelengkan kepalanya. Saya membayangkan hanya Daolord of the Third Step yang cukup kuat untuk menggali sebagian biji, dan hanya dengan kecepatan yang sangat lambat pada saat itu. Seluruh gunung ini berukuran 1 juta kilometer, dan tidak ada cara bagi kita untuk memindahkannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan sama sekali. Mereka semua mengerti. Secara harfiah tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lupakan mereka, bahkan Kaisar Abadi atau Hegemon yang Maha Kuasa tidak akan bisa melakukan apapun pada gunung mineral berharga yang begitu besar. Jadi,
Kaisar Trisilek telah memilih untuk mengirim Daolord dan Golem yang kuat ke sini untuk menambang biji secara perlahan. Setiap biji adalah harta yang tak ternilai. Sebuah gunung biji yang berukuran 1 juta kilometer secara alami dipenuhi dengan kekuatan misterius tertentu. Faktanya, itu diperkuat oleh beberapa esensi utama dari seluruh alam semesta alternatif ini. Jika Anda ingin memindahkannya hanya beberapa kilometer, kemungkinan besar, ada sangat sedikit sosok di seluruh alam semesta alternatif ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Untuk menyimpannya ke dalam dunia perkebunan. Benar-benar mustahil. Pikirkan tentang Gunung Hydreigon. Hegemon yang maha kuasa sangat ahli dalam Dao of Spacetime, tetapi bahkan dia terpaksa mengirim bawahan untuk secara perlahan menambang biji. Apa yang harus kita lakukan? Skyfire Bright Sore menatap Ning dan 3 lainnya. Kita hanya bisa melihat, tidak menyentuh. Ning menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Solewin juga menggelengkan kepalanya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menatap. Dan ngiler. Virsurge menjilat bibirnya. Setidaknya kami memiliki kesempatan untuk melihat gunung biji seperti itu, kata Pangeran Greatjoy. Mereka berlima hanya menatap gunung itu, tatapan mereka berkobar nafsu. Mereka seperti 5 manusia biasa yang menemukan gunung besar yang sepenuhnya terbuat dari emas. Meskipun tidak ada cara untuk memindahkannya, hanya menatapnya saja masih merupakan pengalaman yang menakjubkan. Ayo pergi, kata Greatjoy. Jika kita membuang terlalu banyak waktu dan akhirnya ditangkap oleh Kaisar Trisilek, kita akan berada dalam masalah. Ayo pergi. Pada akhirnya, ini bukan sesuatu yang kita memenuhi syarat untuk memilikinya. Ning dan yang lainnya semuanya pria berbakat. Meskipun mereka untuk sementara terpana oleh pemandangan ini untuk sementara waktu, mereka dengan cepat mengambil keputusan untuk pergi. Suara mendesing. Pangeran Greatjoy mengambil kendali atas kapal terbang mereka, dan mereka meninggalkan tempat ini dengan kecepatan tinggi. Jika Anda ingin menguasai tempat yang sangat berharga, Anda harus memiliki tingkat kekuatan yang sesuai. Jika Anda tidak cukup kuat, maka Anda harus melakukan apa yang Kaisar Trisilek lakukan diam-diam menambang tanpa ada yang mengetahuinya. Hegemon yang maha kuasa adalah contoh yang baik. Yang pertama menemukan Gunung Hydreigon sebenarnya bukan dia, itu adalah sekelompok pembudidaya tingkat dunia yang bertualang. Pada akhirnya, telah terjadi pertempuran besar, yang mengakibatkan Hegemon yang maha kuasa mengambil kepemilikan tunggal atas Gunung Hydreigon. Church of Annihilation, pada gilirannya, telah mengambil kendali penuh atas seluruh alam semesta alternatif ini, menjadi kekuatan utamanya. Pada akhirnya, kekuatan adalah yang paling penting. Ning dan yang lainnya maju dengan kecepatan maksimum, mengandalkan penguasaan Pangeran Greatjoy atas ruang waktu untuk melarikan diri secepat mungkin. Namun kali ini, tebakan mereka salah. Saat ini, Kaisar Trisilek sedang tidak ingin mencari mereka. Jauh di dalam bagian lain dari wilayah Archas. Gemuruh. Ruang berada dalam kekacauan di sini, dan ruang waktu itu sendiri bergetar. Ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah. Bahkan kekuatan besar pun tidak akan datang ke sini, tetapi setetes air yang tembus pandang dan hampir tak terlihat mengambang melalui wilayah ruang waktu yang kacau ini. Di dalam setetes air itu, ada sebuah perkebunan. Sial, sial. Seorang pemuda yang tampak menyeramkan dengan 9 tumor ganas di atas kepalanya duduk dalam posisi lotus, menggertakkan giginya. Fubo orang menyebalkan tua itu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Sudah hampir 19 siklus kekacauan, tapi dia masih mengejarku. Apakah dia tidak akan pernah bosan dengan ini? Sial, sial, sial. Aku benar-benar menyesal telah membuatnya kesal. Siapa yang akan membayangkan bahwa orang tua yang pendiam itu akan sekuat ini? Jika aku tahu, aku tidak akan pernah membuatnya marah. Jika bukan karena fakta bahwa aku, Trisilek, ahli dalam bertahan hidup, aku pasti sudah mati di tangannya sejak lama. Dia benar-benar merasa menyesal. Kaisar Trisilek diselimuti penyesalan. Dia adalah sosok tanpa hukum yang telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Dia bersedia melakukan apa saja jika itu berarti tumbuh lebih kuat. Kaisar Fubo adalah kaisar abadi yang sangat rendah hati. Dia dikenal sebagai orang yang sangat baik yang menghabiskan seluruh waktunya untuk melatih murid-muridnya di wilayahnya sendiri. Dia sering dimanfaatkan oleh orang lain di gereja pemusnahan, tapi dia tidak terlalu peduli. Kaisar Trisilek mengira Kaisar Fubo benar-benar penurut, jadi ketika dia mendengar bahwa Kaisar Fubo telah menganugerahkan harta yang sangat berharga yang dikenal sebagai Violet Bolt of Ichi Flames kepada murid keduanya, Trisilek memutuskan untuk mengambilnya. Dia telah membunuh murid kedua tercinta Kaisar Fubo, lalu mencuri Violet Bolt of Ichi Flames.
Ini adalah harta yang digunakan untuk bermeditasi pada Dao. Ketika Anda menyimpannya di sisi Anda, hati dan pikiran Anda akan menjadi sangat tenang, membuatnya lebih mudah dan lebih cepat bagi Anda untuk memahami Dao. Salah satu alasan mengapa Kaisar Fubo berhasil dalam Dao Merge-nya adalah karena harta ini. Murid keduanya adalah Dao Lord tingkat Verge juga, jadi dia memilih untuk memberi muridnya harta ini. Siapa yang mengira bahwa murid itu akan terbunuh? Dia telah marah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Kaisar Fubo benar-benar marah. Murid keduanya adalah murid yang paling dia cintai. Murid tertuanya telah lama binasa saat bertualang, yang berarti murid keduanya telah berada di sisinya paling lama. Dia memperlakukan murid kedua ini seperti dia memperlakukan seorang putra. Kaisar Fubo tidak mengeluarkan biaya untuk menyelidiki masalah ini, pada akhirnya menemukan bahwa Kaisar Trisilek telah pelakunya. Kaisar Trisilek terlalu arogan, merasa bahwa Kaisar Fubo tidak akan mengancamnya. Kalau tidak, dia tidak akan ditemukan sebagai pelakunya dengan begitu mudah. Begitu Kaisar Fubo mengetahui siapa pembunuhnya, dia meninggalkan rumahnya dan mulai mengejar Kaisar Trisilek. Pengejaran ini, tercengang seluruh alam semesta alternatif ini. Baru sekarang mereka mengerti betapa kuatnya Kaisar Fubo. Dia hampir setara dengan 16 Star King. Jika dia sedikit lebih kuat, dia mungkin akan dianugerahi gelar formal, Star King, oleh Church of Annihilation. Dengan sosok yang begitu kuat mengejarnya, Kaisar Trisilek terpaksa menggunakan dua harta penyelamat hidupnya yang paling berharga. Dia bahkan telah melemparkan Violet Bolt of Ichi Flames ke Kaisar Fubo dan meminta kekuatan besar lainnya untuk bersyafaat atas namanya, tetapi itu semua sia-sia. Kaisar Fubo yang baik hati dan baik hati benar-benar marah. Dia telah mengejar Kaisar Trisilek selama 19 siklus kekacauan, dan dia masih melanjutkan pengejaran tanpa mengalah sedikit pun. 10 siklus kekacauan, 100 siklus kekacauan, atau 1000 siklus kekacauan, selama aku, Fubo, masih hidup, aku bersumpah suatu hari aku akan membunuh Trisilek. Ini adalah kata-kata yang Kaisar Fubo katakan sejak lama. Yang bisa dilakukan Kaisar Trisilek hanyalah bersembunyi sebaik mungkin. Alam semesta adalah tempat yang luas. Jika Kaisar Abadi ingin bersembunyi, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Namun dengan prinsip yang sama, bagi kekuatan besar seperti Kaisar Fubo yang tanpa henti mencari dan mengejarmu adalah mimpi buruk. Keberuntungan yang mengerikan. Bahkan gunung batu api ruang gelapku ditemukan. Kaisar Trisilek bergumam marah pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan kematian muridnya, tetapi dia tidak berani pergi dan menyelidiki apa yang telah terjadi. Murid saya memiliki kekuatan puncak Dao Lord dari langkah ketiga. Dengan formasiku yang mendukungnya, bahkan Dao Lord level Verge tidak akan cocok untuknya. Aku ingin tahu siapa yang membunuhnya. Mungkin orang menyebalkan tua Fubo itu tahu tentang itu juga. Ning dan yang lainnya, bagaimanapun, tidak tahu semua ini. Takut ketahuan, mereka dengan cepat bergerak menuju bagian inti wilayah Archas. Apakah menurutmu Kaisar Trisilek akan mampu membalikkan arus ruang waktu untuk menemukan jejak kita? Jangan khawatir, wilayah Archas sangat besar, tidak akan mudah baginya untuk menemukan kita. Ning dan yang lainnya tidak berani bersantai sedikit pun, tapi mereka tidak tahu bahwa Kaisar Trisilek tidak dalam posisi untuk mengkhawatirkan apapun selain menjaga dirinya tetap hidup. Setelah meninggalkan alam abadi suci, Jining dan yang lainnya menghabiskan 300 tahun dalam penerbangan. Baru setelah mereka merasa bahwa telah melarikan diri dari jarak yang cukup jauh, mereka mulai membagi-bagi jarahan mereka. Sebuah kapal terbang dengan malas melayang melalui kekosongan wilayah Archas. Ning dan sisanya dari 5 duduk di dalam kapal, menghitung penghasilan mereka. Dao Lord yang lemah itu sebenarnya memiliki beberapa harta, termasuk 2 bunga kilolif prismatik. Jika kita menambahkan keduanya ke yang kita panen, itu berarti kita memiliki 3. Dia juga memiliki medali Archas serta harta karun lainnya. Heartlord Solewin telah menempatkan banyak harta yang dia temukan di geladak kapal. Itu cukup banyak. Ahahaha, Dao Lord yang lemah itu pasti memiliki cukup banyak harta. Ning dan yang lainnya semua terkejut dengan ini. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Dao Lord berjubah hijau yang bungkuk telah diberi semua tugas yang lebih berat, seperti menyiksa para pembudidaya dan merawat bunga. Menanam dan memelihara bunga kilolif prismatik sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat melelahkan, dan setiap kali sekuntum bunga tumbuh dewasa, dia akan pergi dan memanennya. Meskipun bunga yang dipanen untuk sementara ditinggalkan bersamanya, begitu kelompok mereka meninggalkan alam abadi suci, dia harus menyerahkannya kepada Dao Lord berjubah hitam. Bagaimana kita harus membagi hal-hal ini? Skyfire Bright Sore bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu adalah pangeran terhormat dari kerajaan Bright Sore.
Mengapa Anda mencoba menawar harta dengan rakyat jelata seperti kami? Virsurge menggodanya. Bagaimana dengan ini? Mari kita pertimbangkan 3 bunga sebagai 3 bagian, harta karun, sebuah medali Archas sebagai 1 bagian, dan semua harta lainnya sebagai bagian kelima. Masing-masing dari kita akan mendapatkan 1 porsi, dan kita dapat memilih sesuka hati, kata Hertlert Solewin. Ning dan yang lainnya semua mengangguk. Daolord yang bungkuk benar-benar memiliki cukup banyak koleksi harta, termasuk sedikit batu api ruang gelap. Meskipun dia tidak memiliki batu api sebanyak itu, jumlah yang dia miliki masih bernilai hampir 1 juta kubus nektar kekacauan. Saya ingin medali Archas, kata Pangeran Greatjoy. Saya ingin, Ning berbicara pada saat yang sama, lalu berhenti, sedikit tertegun. Dia menginginkan medali Archas juga. Su Yuji telah menjadi Chaos Immortal kelas Master ketika dia pertama kali memperoleh warisan Phyrexian the Exalted. Phyrexian the Exalted telah menjadi Daolord yang sangat kuat, dan warisannya sangat cocok untuk Su Yuji. Akibatnya, dia sekarang memiliki kekuatan Chaos Immortal tertinggi. Kesempatan di wilayah Archas ini tidak boleh dilewatkan. Jika dia diberi medali Archas, dia akan bisa melakukan perjalanan bersama kelimanya. Dia mungkin tumbuh sedikit lebih kuat, dalam hal ini dia bisa sangat baik bisa menerobos untuk menjadi Samsara Daolord sendiri. Seorang Samsara Daolord yang mengetahui seni rahasia Phyrexian the Exalted akan menjadi asisten yang sangat kuat, dan Su Yuji sendiri sebenarnya adalah individu yang sangat berbakat juga. Dia mengandalkan teknik yang dia sendiri buat untuk mencapai puncak tingkat immortal leluhur. Dia hanya membutuhkan 1 langkah lebih jauh untuk mencapai tingkat dunia, dan setelah dia bergabung dengan Ning dia memang telah menembus ke tingkat itu selama petualangan mereka di dalam perkebunan Algot. Dia telah meningkat pada tingkat yang sangat cepat. Meskipun dia lebih rendah dari Ning, dia masih cukup mempesona. Ning secara alami bersedia menghabiskan waktu dan upaya untuk membantu membangunnya. Saudara Dark North, kamu juga menginginkannya. Pangeran Greatjoy terkejut. Kalian berdua benar-benar murah hati. Kami menilai medali ini masing-masing sekitar 1 juta kubus. Virsurge terkekeh saat dia mengambil bunga Kilolif prismatik. Aku hanya akan memilih bunga kecil yang cantik ini. Saya tidak punya pembantu. Saya akan memilih salah satu bunga juga. Skyfire Bright Sore juga memilih untuk mendapatkan salah satu bunga. Dark North, jika kamu juga menginginkan medali Archas, jawabannya sederhana. Beri saya bagian Anda dari rampasan dan saya akan memberi Anda salah satu medali saya. Solwin tersenyum. Setelah Daolord berjubah hitam meninggal, aku menemukan 2 medali di mayatnya. Daolord berjubah hitam itu sendiri memiliki sebuah medali, dan dia telah menyimpan 1 lagi di dalam harta penyimpanannya. Baik, Ning mengangguk. Terima kasih. Tidak perlu terima kasih. Saya tidak memberikannya kepada Anda, saya menjualnya kepada Anda seharga 1 juta kubus, kata Solewin. Meskipun saya memiliki beberapa pengikut, hanya ada 1 yang layak untuk saya habiskan. Ning, Solewin, dan Greatjoy masing-masing memiliki beberapa pengikut. Virsurge sebenarnya juga melakukannya, tetapi dia tidak merasa salah satu dari mereka memiliki potensi sebesar itu sehingga dia tidak mau menghabiskan banyak usaha untuk mereka. Adapun Skyfire Bright Sore, dia awalnya adalah seorang pengembara tunggal sebelum dia diculik ke kerajaan Bird Sore. Bahkan di kerajaan, dia adalah sosok yang kesepian dan menyendiri yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Setelah membagi jarahan, kelompok Ning sekali lagi melanjutkan perjalanan mereka. Dalam real dunia Ning, Su Yuji dan World God Pilsain, bersama dengan pengikut tingkat dunia lainnya, sedang berdebat satu sama lain. Suara mendesing. Sepasang sayap api yang sangat indah tiba-tiba muncul di belakang Su Yuji. Cahaya bersinar dari matanya, menyebabkan Dewa Dunia berotot yang menghadapnya menjadi agak linglung. Ekspresi perjuangan yang ragu-ragu muncul di wajahnya, dan beberapa waktu berlalu sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya. Penguasaan Flame Fairy atas seni pesona tumbuh semakin hebat. Aku, Qi Yang, sangat mengagumimu. Dewa Dunia yang berotot buru-buru berbicara dalam pujian. Kamu cukup lama linglung sampai dia membunuhmu 100 kali lipat. Flame Fairy benar-benar luar biasa. Para pengikut tingkat dunia adalah orang-orang yang ditangkap Ning selama invasinya ke cabang sekte Bluegrass mereka. Mereka semua tahu bahwa Flame Fairy Su Yuji telah mendapatkan warisan Phyrexian the Exalted, dan sejak itu dia menjadi semakin memesona. Pesona yang dia ekstrusi secara alami sekarang begitu mempesona sehingga para pembudidaya tingkat dunia yang lebih lemah akan jatuh cinta padanya secara tak terkendali. Bahkan pembudidaya yang lebih kuat akan linglung untuk sementara waktu kemudian mereka melihatnya. Harus dipahami bahwa dalam pertempuran hidup dan mati,
kebingungan sesaat yang datang pada saat kritis dapat mengakibatkan kematian langsung. Tak satu pun dari pembudidaya tingkat dunia tertinggi lainnya di bawah Ning yang cocok untuk Su Yuji sama sekali. Ini adalah betapa hebatnya warisan yang kuat. Tapi tentu saja, itu juga sebagian karena fakta bahwa Dao Su Yuji cukup cocok untuk Dao Feixian yang agung, sehingga memudahkan Su Yuji untuk melatih keterampilannya. Karena pesonanya yang memikat, semua pembudidaya tingkat dunia ini tidak bisa tidak berbondong-bondong mengelilinginya. Bahkan, beberapa dari mereka diam-diam berfantasi tentang suatu hari menjadi sahabat Dao dengannya. Sayangnya, Su Yuji sama sekali tidak tertarik pada mereka. Yuji, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Menguasai. Ekspresi terkejut senang muncul di wajah Su Yuji saat dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Ning berjubah putih muncul di kejauhan. Ini adalah inkarnasi kekuatan ilahi Ning. Menguasai. Para pengikut tingkat dunia lainnya semua memanggil dengan hormat juga, terlihat ketakutan muncul di beberapa wajah mereka. Mereka telah melihat serangan Ning sebelumnya, dan mereka tahu bahwa dia hanya tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan mereka. Ikuti aku, Ning menginstruksikan. Ya, Flame Fairy segera bergerak menuju Ning, mengikuti tepat di belakangnya. Segera, keduanya pindah ke semak-semak pohon. Kesempatan besar telah datang, kata Ning, menatap Su Yuji. Jika kamu bisa memahaminya itu bisa mendorongmu menjadi Samsara Daolord. Seorang Samsara Daolord, Su Yuji tercengang. Meskipun dia telah meningkat pesat dalam seni pesona, ilusi, dan kontrol, dia bahkan belum hampir menjadi seorang Daolord. Kesempatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa diharapkan oleh orang-orang seperti kita, bukan untuk diandalkan. Ning melambaikan tangannya, menyebabkan cakram melingkar berwarna merah tua di dalamnya. Ini adalah medali Archas. Ikat dan bawa bersama Anda. Jika Anda tidak menyimpannya, Anda tidak akan bisa meninggalkan dunia perkebunan ini. Jika kamu mencoba, kamu akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan wilayah Archas. Sebuah medali Archas. Meskipun Su Yuji bingung, dia merasa sangat percaya pada Jining. Dia dengan patuh mengikat medali Archas, lalu mengambilnya. Dia tidak tahu betapa besar kesempatan ini. Di alam semesta alternatif ini atau di alam semesta mereka sendiri, bahkan para jenius yang paling berbakat, yang bisa menjadi Samsara Daolord kapanpun mereka mau, semuanya bermimpi untuk bisa mendapatkan salah satu dari medali ini. Baik, sekarang ikuti saya keluar, Ning menginstruksikan. Kelompok 5 Ning baru saja menjadi kelompok 8. Jining, Greatjoy, dan Solewin masing-masing mengatur agar satu pengikut bergabung dengan grup mereka. Mereka adalah Su Yuji the Flame Fairy, World Goddess Skywolf, dan Chaos Immortal Swallowback. World Goddess Skywolf adalah punggawa Pangeran Greatjoy. Meskipun gelar Taoisnya adalah Skywolf, dia sebenarnya adalah wanita sedingin es dengan kecantikan luar biasa yang dikelilingi oleh aura kematian yang kuat. Chaos Immortal Swallowback adalah punggawa Solewin dan tampak seperti anak kecil. World Goddess Skywolf dan Chaos Immortal Swallowback keduanya telah mencapai tingkat wawasan yang sangat tinggi tentang Dao. Keduanya bisa menjadi Daolord kapanpun mereka mau, dan keduanya adalah anggota resmi dari 12 istana. Meskipun mereka belum diakui oleh pagoda masing-masing, mereka tetaplah sosok yang luar biasa. Su Yuji adalah yang terlemah dari 8, tapi seperti Ning dia hanya berlatih untuk waktu yang sangat singkat. Dia juga murid pribadi Feixian the Exalted dan memiliki potensi yang luar biasa. Setelah 3 pendatang baru bergabung dengan Regu 5, mereka semua bersumpah untuk tidak membocorkan informasi apapun mengenai alam semesta mereka sendiri. Dunia perkebunan di dalam lukisan Mirror Snow. Inkarnasi kekuatan ilahi Ning turun ke dunia ini, lalu berbalik untuk menatap golem berotot. Golem itu menatap Ning dengan mata menyala-nyala saat menggeram, "Kamu membunuh Tuan." Daolord berjubah hitam adalah tuannya. Segera setelah Daolord mati, golem itu mendapatkan kembali kebebasannya. Secara alami mengerti apa artinya ini. Ya, Ning mengangguk. Sekarang, apakah kamu bersedia untuk tunduk? Golem yang menjulang tinggi itu menggertakkan giginya, lalu berlutut dan berkata dengan hormat, "Moksa memberi hormat kepada Anda, Guru. Tolong jangan hapus pikiranku." Alasan mengapa dia sebelumnya tidak mau tunduk adalah karena dia merasa yakin bahwa tuannya, Daolord berjubah hitam, akan mampu mengalahkan Jining dan yang lainnya. Sekarang, Tuan aslinya telah musnah dan pemuda berjubah putih di hadapannya ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius luar biasa yang dapat dengan mudah menjadi seorang Daolord di masa depan. Pada saat itu, pemuda itu bisa menggunakan energi tingkat Daolord untuk mengikatnya dengan paksa. Bahkan, jika Ning cukup kesal dia bisa membersihkan pikiran golem itu. Apapun yang memiliki kecerdasan dan perasaan,
baik itu golem atau harta sihir, tidak ingin pikirannya dibersihkan. Baik, Ning mengungkapkan senyum. Sama seperti itu, dia telah mendapatkan golem patuh yang setara dengan Daolord dari langkah ketiga. Moxa bertindak sangat patuh, aktif membantu Jining mengikatnya. Ning tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia pasti mengubah sikapnya cukup cepat. Ketika dia pertama kali ditangkap, dia sombong dan tidak memperdulikan Ning sama sekali, merasa yakin bahwa kelompok Ning akan segera mati. Sekarang dia menyadari bahwa mantan tuannya telah meninggal, dia segera berlutut dan memohon, tolong jangan bunuh saya. Menguasai. Setelah diikat, Moxa langsung tersenyum penuh terima kasih pada Ning. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Bicaralah, kata Ning. Saya diperintahkan oleh Kaisar Trisilek untuk membantu tuan saya dalam menambang biji, kata Moxa puas. Batu api ruang gelap sangat sulit untuk ditambang, tetapi saya sangat kuat. Selama 30 siklus kekacauan, saya berhasil menambang sedikit biji. Demi kenyamanan, saya menyimpan semuanya di dalam harta warisan yang saya bawa saat saya menambang. Mata Ning menyala. Apakah kamu masih memiliki batu api ruang gelap? Dia telah menambang selama 30 siklus kekacauan. Berapa banyak yang telah dia tambang? Saya bersedia. Moxa mengangguk. Namun, sebagian besar diambil oleh tuanku sebelumnya. Saya hanya memiliki biji yang saya tambang dalam 9 siklus kekacauan terakhir. Lihatlah, Guru. Saat Moxa berbicara, dia melambaikan tangannya dan menyebabkan bongkahan batu merah menyala seukuran kepalan tangan muncul di tanah. Riak spasial yang aneh mulai memenuhi area sekitarnya juga. Dia melambaikan tangannya 3 kali secara total, menyebabkan batu merah menyala menumpuk menjadi gunung kecil yang tingginya 3000 meter. Pada saat ini, ruang mulai berputar dan terdistorsi sepenuhnya, menyebabkan tirai berkilauan dari ruang terlipat muncul di area sekitarnya. Karena bongkahan batu itu seukuran kepalan tangan, tidak terlalu sulit untuk menyimpannya di harta warisan itu. Jika ini adalah lempengan besar batu api ruang gelap, kemungkinan besar hanya Kaisar Abadi yang bisa menyimpannya. Kamu menambang sebanyak itu. Mata Ning hampir muncul keluar. Meskipun golem sekuat Daolord of the Third Step berharga, jumlah biji yang dibawa golem ini bahkan lebih berharga. Begitu banyak batu api ruang gelap, Ning menyapu dengan akal sehatnya, dengan hati-hati menghitung berapa banyak yang hadir. Ini harus bernilai hampir 10 juta kubus nektar kekacauan. Mantan tuanku memiliki kira-kira 2 kali lebih banyak dari ini, kata Moxa. Awalnya, saya tidak begitu ahli dalam menggunakan kapak dan agak lambat dalam menambang saya. Butuh sekitar 20 siklus kekacauan sebelum saya menjadi lebih baik, dan semua biji yang saya tambang selama periode waktu itu saya berikan kepada tuan saya sebelumnya. Tumpukan ini di sini terdiri dari biji yang saya tambang selama 9 siklus kekacauan terakhir. Saya lebih dari puas dengan ini. Ning menyeringai. Biji ini harus bernilai hampir 10 juta kubus nektar kekacauan. Adapun 20 juta kubus yang dimiliki Daolord berjubah hitam, semuanya milik Solewin. Untuk menyelamatkan mereka, Solewin telah menggunakan segel dao kuat yang sangat berharga, hampir tidak mungkin ditemukan di pasar terbuka. Ning secara alami tidak merasa cemburu atau iri apapun. Baginya untuk tiba-tiba mendapatkan begitu banyak batu api ruang gelap sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Apa yang kamu ketahui tentang Kaisar Trisilek? Ning bertanya. Mereka berlima masih merasa khawatir tentang masalah ini. Kaisar Trisilek memiliki temperamen yang aneh dan sangat buas, kata Moxa. Anda harus berhati-hati, Guru. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Kaisar, dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam, tidak peduli seberapa kecilnya. Begitu dia menemukan kalian berlima aku jamin dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Oh, ekspresi serius muncul di wajah Ning saat dia mengangguk. Tapi tentu saja, mereka berdua tidak tahu bahwa Kaisar Trisilek saat ini berada dalam situasi yang jauh lebih menyedihkan daripada mereka. Bagaimana dengan Genesis Lens? Apa yang kamu ketahui tentang tempat itu? Ning bertanya. Tanah kejadian adalah tempat seluruh alam semesta ini muncul. Semua pertempuran dilarang di sana, kata Moxa. Ketika saya melayani Kaisar, saya pernah menghabiskan waktu yang sangat lama di tanah kejadian. Ning bertanya, siapa yang mengeluarkan perintah yang melarang semua pertempuran di lokasi itu? Perintah datang dari gereja pemusnahan, kata Moxa. Daolord umumnya tidak berani melanggar perintah gereja. Tetapi tentu saja, jika seseorang benar-benar menjadi gila, mereka masih dapat memilih untuk melanggar hukum ini. Saya pernah melihat itu terjadi dengan mata kepala sendiri. Seorang Daolord, untuk upaya menghindari musuh, memilih untuk bersembunyi di dalam Genesis Lens. Namun,
Musuhnya sangat marah sehingga dia mengabaikan aturan dan mengejar Daolord ke Tanah Kejadian, lalu membunuhnya di sana. Tapi tentu saja kemudian, si pembunuh dimusnahkan oleh Gereja Pemusnahan. Ning mengangguk. Tetap saja paladin dari Gereja Pemusnahan tidak takut melanggar hukum ini. Bagaimanapun, mereka adalah anggota gereja itu sendiri. Bahkan ketika mereka melanggar hukum ini, mereka paling banyak akan menderita hukuman yang tidak mematikan, kata Moxa. Saya pernah mendengar guru berkata bahwa jika 16 Star King melanggar hukum ini, tidak ada hukuman yang akan diberikan. Bahkan penguasa gereja pemusnahan tidak akan memilih untuk menyinggung dan bertindak melawan Star King-nya tanpa alasan yang sangat bagus. Oh, Ning tertawa. Golem ini tahu sedikit. Sebenarnya, Hegemon yang Maha Kuasa telah memberi mereka beberapa informasi mengenai alam semesta alternatif ini sebelum mengirim mereka ke dalamnya, tetapi jumlah informasinya sangat kecil. Yang Ning tahu adalah bahwa wilayah Archas dipenuhi dengan bahaya, tetapi begitu mereka mencapai Tanah Kejadian di tengah, mereka akan cukup aman. Meskipun Genesis Lens memiliki bahayanya sendiri, semua kekerasan seharusnya dilarang di sana. Seharusnya, tidak perlu khawatir tentang pembudidaya atau Daolord tingkat dunia yang Anda temui di Tanah Kejadian. Setelah mendengar golem berbicara panjang lebar, Ning hanya bisa menghela nafas. Sebuah larangan terhadap kekerasan. Pada akhirnya, ada batas seberapa jauh larangan itu akan membentang. Pembudidaya yang berani bunuh diri akan melanggar larangan itu, seperti halnya Paladin dan Star Kings dari Gereja Pemusnahan, berkat posisi sangat tinggi yang mereka pegang di dalam gereja. Tetap saja Paladin akan dihukum jika mereka melanggar larangan ini. Mereka tidak akan menyerang kita tanpa alasan yang bagus. Ning mengangguk pelan. Mengenai Star Kings, aku membayangkan kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk menarik perhatian seorang Star King, apalagi menyinggung. Seluruh alam semesta kita hanya memiliki 16 Star King, dan hampir tidak ada satupun yang berada di wilayah Archas, kata Moxa. Saya mendengar Kaisar Trisilek pernah berkata bahwa bahkan dia sendiri hanya bertemu 3 Star Kings dalam hidupnya. Moxa telah menjadi golem Kaisar Trisilek selama beberapa waktu, dan dengan demikian mengetahui banyak rahasia Kaisar. Dia bahkan pernah berada di Genesis Lens, dan dengan demikian dia bisa memberi Ning banyak informasi mengenai tempat itu. Waktu perlahan mengalir, dan kelompok Ning yang terdiri dari 8 orang melanjutkan langkah mereka dengan hati-hati. Sisa perjalanan mereka cukup lancar, dan mereka tidak bertemu lagi dengan Daolord. Sebenarnya, kemungkinan bertemu seorang Daolord di wilayah Archas sangat rendah untuk memulai. Sekarang, mereka telah menghabiskan lebih dari 8.922 tahun di wilayah Archas, dan mereka telah menghadapi banyak situasi dan lokasi berbahaya. Namun, pada akhirnya mereka dapat dengan aman mencapai Genesis Lens. Kedelapan dari mereka selamat dari perjalanan ini. Tanah Genesis. Sebuah kapal terbang melonjak melalui kekosongan ruang. Ning dan 8 lainnya berada di atas kapal, dan kepala mereka terangkat saat mereka menatap dunia terapung yang sangat besar yang ada di depan mereka. Ini adalah Genesis Lens. Ini adalah mata air dari seluruh alam semesta alternatif ini, dari mana segala sesuatu awalnya muncul. Aura kekuatan itu, Ning dan yang lainnya cukup terguncang. Medan kekuatan tak terlihat menutupi seluruh wilayah Archas. Tanpa medali Archas, bahkan Kaisar Abadi akan langsung dihancurkan sampai mati. Wilayah Archas hampir seluas tanah air mereka, wilayah tak berujung. Itu sangat luas, dan medan kekuatan itu terbentang untuk menutupi setiap inci wilayah itu. Namun, dunia yang sangat luas di depan mereka adalah sumber dari medan kekuatan itu. Orang bisa membayangkan berapa banyak isinya. Bahkan seseorang yang sekuat Hegemon yang Maha Kuasa tidak dapat menandingi kekuatan Genesis Lens di wilayah Archas. Datang, mari kita memasuki Genesis Lens, kata Ning. Saudara Dark North, Anda memberitahu kami sebelumnya bahwa uji coba dasar yang harus kami lewati untuk memasuki Tanah Kejadian adalah uji coba tekad, kan? Tanya Greatjoy. Itulah yang dikatakan golemku. Saya pikir dia mengatakan yang sebenarnya, kata Ning. Tidak sembarang orang diizinkan memasuki Genesis Lens. Untuk pembudidaya yang lebih lemah, memasuki Tanah Kejadian adalah tugas yang hampir mustahil. Setiap makhluk yang berusaha memasuki Genesis Lens pertama-tama harus melewati uji coba tekad. Jika mereka mampu menanggungnya, mereka akan dapat dengan bebas memasuki dan mengembara di Genesis Lens. Jika mereka gagal, mereka akan pingsan dan diteleportasi. Mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki tempat suci ini. Sidangnya tidak terlalu berat. Daolord dan sekolah besar sering mengirim murid elit mereka ke tempat ini. Hampir semua yang lebih berbakat bisa masuk. Ning tahu bahwa Su Yuji, Chaos Immortal Swallowback,
dan World Goddess Skywolf semuanya tampak agak gugup. Bagaimanapun, mereka bertiga hanyalah pengikut. Dibandingkan dengan 5 asli, mereka masih sedikit lebih lemah. Akibatnya, mereka juga kurang percaya diri pada kemampuan mereka sendiri. Baik, peri api mengangguk. Suara mendesing. Kapal terbang itu melaju dengan kecepatan tinggi, terbang menuju dunia melayang yang sangat besar itu. Akhirnya, itu mulai melambat saat semakin dekat. Sebuah jaringan terhormat, kekuatan hampir suci turun dari atas, menutupi Ning dan 8 lainnya dalam genggamannya. Jaringan kekuatan ini suram dan tidak berperasaan, dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Itu adalah jenis kekuatan yang secara alami dimiliki oleh Genesis Lens sendiri. Tempat ini adalah tanah Genseis. Itu bukan tempat bagi makhluk lemah untuk hidup. Gemuruh. Ning bisa merasakan sesuatu dengan marah memukul jiwanya. Namun, jiwa Ning telah dipelihara dan diperkuat oleh energi kabut Azure Flower-nya, membuatnya sebanding dengan jiwa seorang Daolord dari langkah pertama. Dia mampu menahan tekanan dengan mudah. Ning berbalik untuk melirik yang lain. Pangeran Greatjoy, Solewin, dan Virsurge semua tampaknya menangani persidangan dengan mudah, dan mereka semua juga melirik ke arahnya, tersenyum di wajah mereka. Ning dan yang lainnya semua menyadari pada saat yang sama bahwa Skyfire Bright Sore memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia diberkati dengan karunia alam yang luar biasa dan memiliki garis keturunan yang luar biasa, dia telah mengalami sangat sedikit pertemuan berbahaya di awal kehidupannya. Akibatnya, jiwa dan kemauannya agak kurang jika dibandingkan dengan Ning dan yang lainnya. Jining dan 3 lainnya mulai gugup. Inti dari perjalanan ini adalah agar mereka menemani Skyfire Bright Sore dalam petualangan di wilayah Archas. Perjalanan tidak akan terhenti karena kekaisaran Bright Sore ini bahkan tidak bisa memasuki Genesis Lens, kan? Itu akan menjadi lelucon mutlak. Ning berbalik untuk melirik 3 pengikut lainnya. Chaos Immortal Swallowback, World Goddess Skywolf, dan Flame Fairy Suyuji semuanya memiliki penampilan yang cukup santai di wajah mereka. Sepertinya Swallowback adalah yang paling santai, dia bahkan menyeringai pada Ning dan yang lainnya. Skywolf dan Suyuji, 2 wanita itu, memiliki ekspresi wajah yang tidak menyenangkan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Tetap saja, sepertinya mereka akan mampu menanggungnya. Jangka waktu yang lama berlalu. Jaringan kekuatan yang agung itu terus memenuhi setiap inci dunia ini, tetapi tidak lagi meluncurkan serangan apapun terhadap mereka. Wah, Skyfire Bright Sore menghela nafas lega, dan World Goddess Skywolf dan Suyuji semuanya tampak sedikit lebih santai juga. Itu memalukan. Aku hampir diratakan. Skyfire Bright Sore menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia dilahirkan pada tingkat kekuatan Dewa Dunia, dan dia telah menjadi sosok penyendiri untuk sebagian besar kehidupan awalnya. Faktanya, tak lama setelah dia lahir, dia telah diculik oleh Hegemon yang Maha Kuasa. Akibatnya, jiwa dan tekadnya sangat lemah dibandingkan dengan 5 lainnya. Satu-satunya alasan dia bisa selamat dari cobaan ini adalah karena bakat bawaannya. Setiap anggota rasnya diberkati dengan kekuatan luar biasa sejak lahir. Jiwanya sudah sekuat jiwa seorang Daolord, jadi meskipun dia memiliki tekad yang jauh lebih lemah daripada Ning dan yang lainnya, dia masih mampu bertahan dalam cobaan dan mengatasinya. Kami berdelapan akan diberikan izin masuk. Ini adalah sesuatu untuk dirayakan. Pangeran Greatjoy tersenyum. Tidak buruk. Ning melirik Suyuji dan memberinya beberapa kata pujian. Tuan, saya merasa beruntung bahwa saya telah menghabiskan beberapa tahun terakhir ini untuk bermeditasi pada teknik Tuan saya, Phyxian yang agung, dalam dunia real Anda. Saya telah meningkat sedikit sehubungan dengan kemauan dan kekuatan mental saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa selamat dari itu, kirim Suyuji dalam hati. Ning mengangguk. Jalan Suyuji adalah jalan pesona dan kendali. Ini tentu saja merupakan jalan yang membutuhkan pikiran yang sangat kuat. Kapal terbang itu terbang lebih dalam ke dunia Genesis Lens. Ini adalah dunia dengan proporsi yang benar-benar luar biasa. Ukurannya triliunan kilometer, dan sepertinya hampir tak ada habisnya. Betapa luasnya. Suyuji menghela nafas dengan takjub saat dia menatap dunia. Ini adalah tempat yang melahirkan seluruh alam semesta ini. Ning menatap lingkungan mereka juga. Dia bisa merasakan bahwa lokasi tertentu di dunia ini dipenuhi dengan aura kekuatan luar biasa yang hanya menguat saat mereka terbang mendekat. Cepat, lihat ke sana. Pangeran Greatjoy menunjuk ke kejauhan. Ning dan yang lainnya melihat ke arah yang dia tunjuk, hanya untuk melihat seorang ahli yang kuat duduk dalam posisi lotus di atas karpet emas. Pakar ini memiliki 1 tanduk di kepalanya dan ditutupi dengan sisik merah tua, sedangkan karpet emas ditutupi dengan banyak makanan lezat dan anggur.
Pria itu sedang minum anggur dan melahap makanannya sambil dengan santai melirik ke sekelilingnya. Hei, anak-anak. Pakar bertanduk tiba-tiba melihat kelompok Ning, dan dia segera memanggil mereka sambil terbang ke arah mereka. Kelompok Ning tidak mencoba untuk menghindarinya, karena mereka tahu bahwa semua pertempuran dilarang di dalam Genesis Lens. Banyak murid dari kekuatan besar terkuat dari alam semesta alternatif ini semuanya berkumpul di sini di tempat ini. Mungkin jarang bagi mereka untuk bertemu rekan-rekan mereka di bagian lain wilayah Archas, tapi itu karena mereka semua berkumpul di sini di tanah kejadian. Ada beberapa Daolord yang mengasingkan diri di sini juga. Akibatnya, Genesis Lens menampung banyak Daolord serta beberapa pembudidaya tingkat dunia. Jika bukan karena undang-undang melawan pertempuran, para pembudidaya tingkat dunia akan sudah musnah sejak lama. Pendatang baru, pakar bertanduk itu menyeringai riang saat dia mendarat di atas kapal terbang mereka. Salam, senior. Ning dan yang lainnya membungkuk hormat. Mampu memasuki Genesis Lens meskipun hanya berada di level dunia. Tidak buruk sama sekali. Pakar bertanduk itu menyeringai saat memuji mereka. Aku hanya bisa datang ke tempat ini setelah aku menjadi seorang Daolord. Datang-datang. Bawakan saya anggur terbaik Anda dan makanan terbaik Anda dan biarkan saya mencicipinya. Sebagai gantinya, aku, Olbat, akan memberimu beberapa aturan dan rahasia mengenai Genesis Lens. Silahkan diterima, senior. Silakan mencicipi, senior. Ning dan yang lainnya semua buru-buru mengeluarkan segala macam makanan dan anggur yang enak. Tidak buruk sama sekali. Glek, glu. Hei, anggur ini juga cukup enak. Bisakah saya memiliki lebih banyak lagi? Pakar bertanduk tidak hanya makan dan minum, dia bahkan menyembunyikan beberapa makanan untuk nanti tanpa terlihat merasa malu sedikit pun. Pakar bertanduk itu bersendawa, lalu terkeker riang dengan mata setengah terpejam. Jangan khawatir, aku tidak akan memakan semua makananmu secara gratis. Genesis Lens adalah tempat yang sangat besar. Jika Anda hanya berlarian secara acak, Anda mungkin akan mati di sini. Ning dan yang lainnya mendengarkan dengan tenang, gambaran dari ketaatan yang tidak bersalah. Tanah kejadian secara kasar dapat dibagi menjadi dua bagian. Jangkauan luar, dan jangkauan dalam. Nama sebenarnya dari wilayah dalam sebenarnya adalah jangkauan utama, dan itu memegang inti terdalam dan esensi utama dari seluruh alam semesta ini. Ada banyak kekuatan kuno yang telah meninggal yang terletak di dalam Premier Riches, dan itu adalah lokasi terpenting di seluruh alam semesta kita. Pakar bertanduk itu berkata dengan santai, setiap pembudidaya akan bermimpi bisa memasuki Premier Riches of the Genesis Lens. Premier Riches terletak di bagian paling tengah, dan Anda akan dapat mengenalinya segera setelah Anda melihatnya. Glek, gluk, gluk. Dia mengangkat kepalanya dan minum beberapa suap anggur lagi. Ning dan yang lainnya semua mengangguk. Sebenarnya, mereka sudah tahu semua ini. Moksa si Golem telah memberitahu Ning sejak lama tentang ini. Setiap pembudidaya tingkat dunia yang mampu memasuki tanah kejadian adalah seorang jenius, kata ahli bertanduk itu. Tapi mungkin hanya 1 dari 100 dari mereka yang mampu memasuki jangkauan batin. Ning dan yang lainnya tercengang. Hanya 1 dari 100. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nomor ini. Secara umum, para pembudidaya tingkat dunia yang bisa memasuki tempat ini semuanya mampu menjadi Daolord kapanpun mereka mau. Siapa yang mengira bahwa memasuki jangkauan batin akan sesulit ini? Tapi jangkauan terluar juga bukan tempat yang buruk. Jangkauan terluar terbentuk ketika alam semesta itu sendiri lahir, dan mengandung banyak tempat misterius dan banyak kekayaan tersembunyi, kata pakar bertanduk itu. Saya sendiri tinggal di sini di luar jangkauan. Sayangnya, sementara 1 dari 100 pembudidaya tingkat dunia dapat memasuki jangkauan batin, hal-hal yang jauh lebih buruk bagi kita Daolord. Mungkin hanya 1 dari 10.000 Daolord yang bisa memasuki jangkauan batin. Jangkauan luar dipenuhi dengan harta karun, tetapi jangkauan batin benar-benar luar biasa. Hampir semua kaisar abadi akan menjelajah ke dalam untuk mencari harta karun. Pandangan misterius tiba-tiba melintas di mata ahli bertanduk itu. Anda telah mendengar, tak lama setelah penguasa gereja pemusnahan menjadi kaisar abadi, dia memasuki jangkauan batin dan kemudian, untuk beberapa alasan, dia menjadi sangat kuat, cukup kuat untuk menyatukan seluruh alam semesta kita dan memaksa semua kekuatan utama di dalamnya untuk tunduk pada dia. Oh, Ning dan yang lainnya semakin penasaran. Hampir semua kaisar abadi akan memasuki tempat itu. Itu adalah Premier Riches yang memberi penguasa gereja pemusnahan kekuatannya yang luar biasa, memungkinkannya untuk menyatukan alam semesta ini. Semua orang mengatakan bahwa Premier Riches dipenuhi dengan kemungkinan tak terbatas. Baru 3 siklus kekacauan yang lalu,
seorang Daolord berhasil mendapatkan harta alam semesta di dalam Primary Chest, kata pakar bertanduk itu dengan cara yang misterius. Harta karun alam semesta. Solewin dan Skyfire sama-sama terkejut. Adapun Greatjoy dan Ning, mereka mengungkapkan tatapan bingung. Apa sebenarnya harta alam semesta itu? Setelah melihat ini, ahli bertanduk itu menyeringai. Sepertinya beberapa dari Anda, teman-teman muda saya, belum pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. Sebenarnya, bahkan aku baru mendengar harta karun ini setelah memasuki Genesis Lens. Harta karun abadi sangat kuat, tetapi di atas mereka, ada peringkat legendaris dari harta karun yang sangat kuat yang dikenal sebagai harta semesta. Mereka sering juga disebut sebagai harta tertinggi. Ini adalah harta yang benar-benar luar biasa yang bahkan Kaisar Abadi akan menjadi liar. Mereka sangat kuat, dan mereka sangat misterius. Sayang, pakar bertanduk menggelengkan kepalanya. Harta karun alam semesta adalah harta yang benar-benar tertinggi, tidak mungkin kamu bisa mengikat mereka dengan paksa. Anda hanya dapat mengikat harta semesta jika harta itu sendiri mengakui Anda. Ning, Greatjoy, dan yang lainnya agak tercengang. Pada saat ini, Heartlord Solewin mengirim mental kepada mereka. Dark North, Greatjoy, Virsurge harta alam semesta adalah hal legendaris yang dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka benar-benar harta karun yang paling tinggi, dan keduanya sangat langka dan sangat berharga. Bahkan Kaisar Abadi akan ngiler karena kesempatan untuk mendapatkan harta seperti itu. Harta seperti mereka hanya bisa diharapkan, tidak dicari secara aktif. Benar Dark North, Istana Pedangmu sebenarnya menyimpan harta alam semesta yang dikenal sebagai pedang pecah. Pedang pecah. Ning tertegun. Dia ingat sekarang pertama kali dia memasuki Istana Pedang, ketika dia memasuki jurang persenjataan, dia menemukan pecahan pedang yang patah, yang tidak memiliki label harga dan yang bahkan tidak bisa dia tuju. Ning masih ingat bagaimana dia bertanya kepada pengawas Armaments Groge, SWOT 5 dan SWOT 6, tentang pedang aneh itu. Tanggapan mereka adalah memberitahu mereka bahwa jelas pedang dan Ning tidak ditakdirkan untuk bersama, dan bahkan dua penguasa istana sebelumnya dari Istana Pedang tidak dapat menerima pengakuan pedang itu. Sejak pemilik asli Satswat telah meninggal, Satswat telah diam dan tidak menerima orang lain. Jadi pedang, patah, itu sebenarnya adalah harta alam semesta. Tidak heran bahkan dua penguasa istana dari Istana Pedang tidak dapat menerima pengakuannya, renung Ning pada dirinya sendiri. Senior, apakah ada harta alam semesta di dalam Primary Chest? Solewin tidak bisa tidak bertanya. Ada, tapi ahli bertanduk itu kemudian menggelengkan kepalanya. Menurut buku-buku sejarah, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada total 8 harta alam semesta yang mengakui kekuatan utama yang menemukannya dan bersedia mengikuti mereka keluar dari tanah kejadian. Seharusnya, lebih banyak lagi harta alam semesta yang tersembunyi di dalam jangkauan perdana. Sejujurnya, meskipun harta alam semesta tidak terlalu penting. Hal yang benar-benar membuat semua pembudidaya gila adalah misteri di balik proses di mana penguasa gereja pemusnahan memperoleh kekuatan luar biasa seperti itu. Tetapi tentu saja, itu adalah urusan para pembudidaya tertinggi di alam semesta kita. Anda pembudidaya tingkat dunia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal itu. Kamu belum cukup kuat untuk terlibat dulu. Tetap, Primary Chest benar-benar tempat yang misterius. Saya sendiri belum pernah ke sana, dan saya membayangkan tidak satu pun dari Anda berempat akan bisa masuk, kata ahli bertanduk itu. B28P2